Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah pertemuan ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa itu namanya? Ya, karena ya kita ini kan mahasiswanya cuma 4 gitu ya. Yang satu yang bapak-bapak, apa itu namanya belum pernah masuk dan manfaat kalau misalnya ada yang izin tidak masuk atau apa gitu kan, sayang gitu ya. Dan kita bisa tempuh dengan cara lain yang nanti bisa bisa apa itu namanya bisa gabung semua dengan cara kuliah online gitu. Dan ya apa itu bahkan UIN memang memberikan ini untuk tanggal 10 sampai 27 ya. Jadi barusan aja saya baca ulang di grup prodi saya itu apa itu namanya memang disarankan bahkan apa itu saran yang sangat ini ya itu kuliah online gitu. Itu karena ada visitasi akreditasi internasional FIBA A. Nah, saya tidak tahu apakah itu hanya berkaitan tidak kita online-nya wajib itu ketika misalnya di prodi yang memang kena itu kan tanggalnya beda-beda sebetulnya itu hanya dari 10 sampai 27 itu kan banyak prodi itu. Kemudian tidak semua itu kemudian semua sampai sebanyak itu gitu. Wah, itu interview W-nya pusing gitu kan gitu. Nggak seperti itu. Apakah itu belum tanya misalnya. Karena prodi saya juga ikut WIBA gitu ya, PS1 ikut WIBA. Nah, itu agak tanggalnya agak belakang Mbak Dede. Ya. Itu nanya, misalnya dosen kan ada juga nanti yang apa itu diwawancarai, ada mahasiswa, ada alumni. Nah, itu artinya benar tidak tegang. Dan memang kita masih diperbolehkan secara nasional untuk daring sebanyak 4 kali. Ya, kalau misalnya lebih juga nggak apa-apa juga sebetulnya, karena kan tidak bisa terdeteksi gitu ya. Kecuali kita nulis di SIA itu misalnya apa itu ini kuliah online, kuliah ini seperti itu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Baik, sekedar ini saja, nanti mungkin sambil nunggu ya. Karena kita kemarin hutang satu kali pertemuan, nanti kita bisa online lagi gitu, bisa online lagi, kemudian mungkin kita selesaikan dalam minggu ini supaya tidak terlalu banyak hutang dan nggak mundur-mundur. Saya waktu kosong itu saya punya Kamis itu kosong, saya nggak ngajar gitu. Kalau memang semuanya bisa, tapi kalau nggak bisa jam normal Kamis misalnya ya bisa sore atau malam nggak masalah. Gitu. Nah, ini kebetulan saya juga. Jam berapa, Prof? Kalau apa itu namanya saya Kamis itu saya free. Memang ada sebetulnya ada mata kuliah satu, tapi kemudian sudah mahasiswanya minta pindah di Selasa ya. Saya akhir malah seneng saya gitu. Sehingga saya apa itu namanya bisa bisa free. Kalau terpaksanya bisa Sabtu atau Minggu juga. Tapi kayaknya Minggu saya punya webinar rutin 2 minggu sekali. Sabtu saya kalau tidak ada resepsi juga free gitu kan, nggak ada undangan-undangan. Saya undang-undangan yang nggak penting itu saya malas juga datang. Gitu ya, nggak banyak manfaatnya. Ada Prof, kadang-kadang. nanti didiskusikan sama teman-teman Ya, lagi. makanya itu saya informasi saja bahwa untuk yang hutang kita bisa kita selesaikan dalam minggu ini. Tadi kalau mau yang saya free, Kemis saya. Jadi kalau saya free itu artinya kan jamnya kan bebas. Nanti mbak-mbaknya ini apa itu bisanya jamnya kapan gitu kan? Berarti kan saya tinggal ini karena saya free. Kemis sama Sabtu saya free gitu ya. Itu kalau nanti tidak bisa jam normal gitu ya, nanti bisa apa itu sore atau malam, tidak masalah. Seperti itu saja. Itu untuk ininya nanti ditentukan sendiri. Kemudian saya ingin apa itu namanya sekedar review saja dari awal. Kalau misalnya ya kan orang sedikit kita buka aja ini ya. Tadi saya buka. Kita akan masuk ke apa itu namanya psikologi kognitif. Tapi sebetulnya sebelum ini kan kita bicara tentang unsur manusia yang ada 8 itu. Itu yang unsur manusia itu yang kita sudah hafal. Yang satu casing, badan, jasmani atau kosrun. Nah, ini hanya tempatnya aja. Dia nggak akan bisa apa-apa kalau nggak ini gitu ya. Tempat yang materi. Kemudian ada sodrun, itu jiwa. Dan jiwa ini yang kebetulan itu secara alami manusia memang punya potensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu, yaitu hawa, nafsu, sifat duniawi dan juga sifat setan itu untuk mendapatkan sesuatu. Tapi ini sering kalau tidak dibimbing oleh agama
tidak dibimbing oleh tadi potensi mukminnya itu, maka dia akan menjadi jahat. Nah, ini akar daripada masalah di dalam kehidupan manusia. Itu karena manusia punya potensi hawa nafsu dunia setan ini. Gitu. Kemudian di sisi yang lain, manusia juga punya sifat yang asli manusia. Gitu ya. Dari ya ini, kemudian tidak mau kelintasan, tidak mau kalah, tidak mau kekurangan. Itu sifatnya manusia tadi. Ya, dia cinta dunia, nggak mau kekurangan materi, nggak mau kekurangan itu. Dia nggak mau kalah kalau udah orang lain dia lebih cantik, dia lebih kaya atau apa, kita lalu iri dengki dan seterusnya seperti itu. Kemudian ketiga, kita punya potensi ruhaniah ini, yang manusia ditiupkan roh, gitu ya. Surat Fusilat ayat 9 gitu. Itu kemudian dia bisa mendengar. Ini apa itu namanya energi. Ya, sehingga tubuh ini bisa berfungsi. Gitu, berfungsi. Apa itu tapi roh tadi ya, tapi roh yang kedua ini tadi kan di kosodrun itu lalu apa itu memberikan selain kehidupan, memberikan tadi sifat yang apa itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi itu bisa terpeleset menjadi jahat. Gitu. Yang ketiga adalah unsur rohaninya yang namanya adalah sidik, jujur. Itu asli, jadi anak-anak lahir cenger dia punya, karena waktu roh ditiupkan dalam kandungan 4 bulan itu otomatis sudah ada roh, itu sudah membawa sifat sidik ini. Cuman apa itu namanya dia belum bisa, mulutnya kan bertahap secara perkembangan ininya untuk bisa apa itu namanya yang fisikal ini bisa berfungsi gitu ya. Kemudian ada amanah. Sidik ini amanah Allah. Roh mukmin ini amanah Allah. Gitu. Kalau enggak kita gunakan dengan amanah kebenaran ini, maka tidak akan bisa masuk ke apa itu namanya penyimpanan yang namanya rokib. Gitu ya, semacam itu. Kemudian yang kelima adalah tabligh. Jadi dalam diri kita ada otomatis software yang kemudian itu adalah dia memberikan peringatan. Lampu kuning, lampu merah, hijau jalan, berarti dia sidik amanah. Tapi kalau kuning, kamu udah mulai ini tertipu oleh hawa nafsu duniawi gitu ya, sifat setan gitu ya. Nah, kemudian yang ini ada yang keempat, keberapa tadi? Sudah keenam adalah fatonah. Nah, itu kita sifat yang kita bisa apa itu punya potensi untuk menjadi ini apa itu arif, cerdas, arif, bijaksana. Nah, seperti itu. Dengan cara apa? Timbang rasa. Gitu ya, maka kita sering dengarkan hati nurani gitu. Sebetulnya di situ tempatnya gitu ya, melakukan timbang rasa. Nah, setelah itu kemudian ada yang potensi yang ketujuh adalah kitab. Jadi rekaman dalam diri kita, software rekaman. Ya kayak tadi mbaknya kan izin boleh direkam Bu, boleh gitu kan, boleh direkam. Tapi kemudian apa itu namanya, sebetulnya rekamannya itu sendiri nggak kelihatan. Kalau misalnya alatnya pakai laptop direkam gitu kan, ini kan hanya hardware saja, tapi softwarenya nggak kelihatan. Sama dengan kita. Nanti softwarenya nggak kelihatan dari potensi kitab itu tadi. Tapi catatannya itu bisa kelihatan misalnya di otaknya, nanti di memorinya apa kelihatan, yang baik yang buruk semacam itu. Nanti di tangan di ini ya kelihatan semuanya gitu ya. Casingnya itu orang suntrut, orang apa gitu ya. Kemudian yang kedelapan adalah apa itu namanya yang disebut unsur nikmat. Nah, gitu. Nikmat inilah apa itu banyak di sini. Apa itu fungsi nikmat itu rasa. Nah, termasuk ini fungsi-fungsi kognitif berupa akal, proses akal, pikir, khayal, paham. Jadi ilmu pengetahuan bagi kita itu juga di potensi nikmat. Gitu. Nah, gitu semacam itu ya. Ya, termasuk misalnya kalau kita punya di dalam tubuh kita itu ada otak, ada hidung, ada mata, ada telinga. Itu sebetulnya ini tidak akan berfungsi ketika kemudian tidak ada roh. Itu tidak ada roh, tidak ada sumber energinya, nggak ada. Sumber energinya nggak ada. Harus ada dari roh. Gitu. Tetapi apa itu namanya juga gitu dalam Islam itu selain dia sumber energi, tapi juga dia sumber kebenaran. Nah, itu sidik amanah tabligh fatonah tadi itu apa itu misalnya menggunakan tadi ini ya, yang jasadi, otak, mulut, mata, telinga semacam itu juga
apa itu namanya, dia harus digunakan dengan benar. Menggunakan tadi sitik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau tidak, maka ini ya, disinilah kehancuran dan kerusakan. Jadi bagaimana kita bisa mendengar benar, melihat benar, mencium itu dengan hidung benar, perkataan benar, makan benar. Kalau ini melalui mulut kan, perasaan itu, rasa itu benar. Nah, termasuk dalam berpikir juga begitu. Nanti akal itu ngakali, tapi benar, harus benar. Berpikir itu juga harus berpikir benar. Berkhayal benar. Paham, tapi dengan paham juga benar. Ilmu juga ilmu yang benar. Kalau tidak, maka dia berkhianat. Kebalikan dari amanah kan khianat, gitu ya. Berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkhianat kepada kebenaran. Yang itu ditiupkan roh sejak ada. Tapi tadi karena ini berkembang, yang ada mata, telinga, hidung, otak itu kan tubuh ini berkembang dari kecil-kecil sedikit fungsinya nanti lalu menjadi sempurna. Baru dia bisa tadi yang energi tadi itu memberikan dia bisa berfungsi dan itu pun berkembang terus. Karena ini psikologi perkembangan kan gitu, berkembang. Mata tidak otomatis bisa melihat. Dalam kandungan nggak bisa, sudah cengar lahir juga nggak bisa dia, belum bisa melihat. Telinga juga belum berfungsi, suara juga itu psikologi, tapi bagaimana nanti dia belajar sejak pertama itu adalah apa itu mendengar benar, gitu ya, melihat benar, berkata benar, melangkah benar dan seterusnya. Nah, di samping misalnya di samping kita itu tadi ini bisa ini, tapi kemudian juga kerusakan berpikir, kerusakan akal, kerusakan khayal, paham, ilmu itu juga bisa dipengaruhi oleh ini tadi tempatnya. Itu tempatnya tadi otak, misalnya mata, telinga, hidung. Ini juga bisa karena ini. Coba misalnya otak yang kemudian dia terjadi kerusakan karena misalnya ya ibunya dulu waktu mengandung dia apa itu namanya dia pecandu alkoholik misalnya, atau dia perokok misalnya. Nah, itu bisa merusak otak, struktur otak apa itu dalam apa itu si anak. Maka dia bisa kemudian mengalami tadi dia tidak bisa apa itu merekam atau menangkap itu ya dengan baik. Kemudian ada yang karena misalnya kalau sudah ini bisa misalnya mengalami kecelakaan, cedera, lalu kemudian terjadi apa itu gegar otak misalnya, kan nggak bisa berfungsi dengan baik juga. Jadi oleh sebab itu termasuk tadi mata, telinga, hidung kan bisa kemudian dia berpenyakit yang karena faktor-faktor luar begitu. Apa itu namanya ini juga bisa menyebabkan lalu tadi fungsinya untuk mendengar, melihat ini tidak bisa fungsi akal dan sebagainya tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, gitu. Jadi ada anak kemudian lahir idiot, kemudian apa itu namanya lahir cacat mental, lahir cacat ini, itu bisa kerusakannya pada ininya tadi, pada yang ditempati gitu ya, pada materinya. Tapi bisa itu apa itu rusak itu karena dia tidak benar gitu ya. Itu dari rohaninya. Nah, gitu. Tapi dari sekian ini kan yang paling berbahaya kan kalau misalnya ini akal, pikir, khayal, paham ini itu tidak digunakan dengan benar. Nah, digunakan dengan jahat tadi hanya mengikuti hawa nafsu dunia setan, nggak mau kalah, nggak mau kelintasan, nggak mau apa itu namanya kekurangan. Wah itu bisa tadi ya, bisa terjadi kriminalitas yang luar biasa. Oh, manusia bahkan bisa lebih hina daripada binatang. Dia punya sifat setan yang wah haus darah macam-macam gitu. Tapi kalau yang rusak itu hanya ininya materinya, nah itu paling tadi ya dia sekolahnya sekolah sekolah yang apa itu difabel gitu ya, punya ini gitu ya, dan dia tidak dibebani agama. Kalau yang rusak itu misalnya otaknya atau matanya, telinga itu dia tidak dibebani agama. Karena dia tidak berfungsi. Apa itu alatnya, alat materinya. Nah, gitu. Tapi kalau yang alat materinya berfungsi dengan baik, tapi kerusakannya karena dia tidak tidak sidik, tidak amanah, tidak tablik dan tidak fatonah, wah itu yang kemudian tetap dia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan itu ya berupa kerusakan di atas muka bumi ini.
Gitu. Nah ini kemudian akal itu mengakali reason ya, itu untuk mengakali sesuatu. Kreativitas di sini ya, untuk ngakali sesuatu kan, nggak ada BBM mahal misalnya. Lalu orang ternyata bisa ahli apa itu kimia gitu ya, membuat misalnya dari air murni misalnya ya, pembangkit tenaga listrik itu kan juga menggunakan ini ya, apa itu danau mengenai air kan, lalu jadi berubah menjadi listrik begitu. Ternyata bisa seperti itu. Kemudian pikir tuh, memikirkan sesuatu. Nah, ngakali sesuatu juga bisa tadi bisa salah dia. Ngakal-ngakal punya orang bagaimana berpindah kepada dia karena dia iri dan dengki gitu kan. Bisa memikirkan sesuatu, dia bisa memikirkan yang aneh-aneh. Itu misalnya dia wah laptop pas buka kayak gini ya, internet muncul misalnya tawaran tentang ya judi online misalnya, atau dia oh maaf ya biasanya kan dagangan-dagangan seksual gitu macam-macam seperti itu. Pikir yang aneh-aneh. Khayal, illusion, menghayalkan sesuatu secara objektif. Illusion juga khayal bisa 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 ini juga gitu ya, bisa khayal yang negatif gitu. Paham sama juga. Dia memahami sesuatu itu bisa ya kayak misalnya para mufasir atau ahli yang sok tidak bukan ahli agama beneran, tapi apakah itu kemudian menjadi Islam itu menjadi agama yang radikal, agama seperti apa itu namanya tukang jagal gitu ya, apa itu seperti itu karena ini rusak. Nah dari sini kemudian akan muncul dari ini tadi potensi ini, maka akan muncul apa itu menghasilkan ilmu knowledge. Jadi kalau nanti bikin disertasi kan yang ini yang berfungsi. Knowledge disebut sebagai science and technology atau science and apa itu knowledge gitu. Nah, ini lewat ini. Jadi ilmuwan itu juga banyak yang apa itu namanya, oh ya, tapi ini potensi yang alami setiap orang punya. Kecuali tadi ya, ininya yang salah, yang apa itu yang tempatnya tadi itu memang tidak tidak tadi ada kerusakan. Nah, ini maka apa itu namanya ini yang di sisi lain tadi karena ini sama-sama dari fungsi ininya adalah energinya dari nikmat. Kemudian tadi dia tapi harus mengikuti kepada apa itu kebenaran dan seterusnya itu juga dari nikmat. Maka Tuhan itu kemudian ini ya mengingatkan berkali-kali dalam surat Ar-Rahman itu babi ayyi alai rabbikum atukadiban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kamu sudah bisa kasih akal, kasih pikir, kasih khayal, kasih paham. Nah, itu hendaknya ini bisa harus makrifat kepada Allah. Digunakan untuk afiah gitu ya. Tidak untuk keselamatan dan seterusnya. Ini karena di situnya apa itu namanya ya ini. Oleh sebab itu, kalau orang itu mau itunya benar, maka dia harus ya tadi, kalau misalnya seperti apa caranya supaya itu terus itu bisa berfungsi dengan benar. Termasuk ya masih anak-anak kecil ya, anak-anak yang baru lahir, sebelum lahir dan sebagainya gitu ya. Ini harus dibawa ke sini, di Baitullah. Karena itu rumah roh itu di Baitullah, asal muasalnya. Seperti itu. Ini harus dibawa ke Baitullah, didatangkan kepada Rasulullah dan kemudian nanti mendapatkan pasokan itu sejak kecil. Karena anak kecil belum bisa, maka orang tuanya. Gitu ya, dan seterusnya. Dan nanti sejak kecil dia seiring dengan perjalanannya ini tadi perkembangan telinga, perkembangan mata, perkembangan mulut, perkembangan kaki, bagaimana kaki sudah berkembang berangkang, merangkak misalnya sudah bisa ini misalnya dia berjalan benar untuk kebutuhan ini. Dia melihat itu matanya melihat yang benar. Nah, maka karena nanti kalau matanya sudah bisa melihat, nggak boleh itu usia 2 tahun itu harus sudah bisa ranjang. Yang ini dia sudah ini ya nalar yang ini dia sudah bisa bersosialisasi dan mulai ada kemandirian, maka putus ASI putus itu 2 tahun kemudian bisa ranjang itu dia untuk kemandirian, untuk dia bisa mulai mengenal kepada dunia sosialnya, dia berlatih toilet training kan, berlatih untuk apa itu namanya kencing di sendiri, tidaklah diantar ditatur gitu ya semacam itu misalnya. Itu jelas itu sesuai dengan perkembangan daripada tadi tempatnya, materinya. Dan itu sudah dipelajari di psikologi perkembangan daripada
anak usia dini dipelajari. Nanti kita cocokkan di belakang. Gitu. Maka nanti ya termasuk di sini juga kan yang apa itu bagaimana supaya berakal benar itu ada tadi roh mukmin itu betul-betul memang kita perhatikan. Nah ini sholat itu roh mukmin. Nah tapi persoalan nanti gimana? Bagaimana cara mengajari anak-anak yang usia 0 sampai dengan sekitar 7 tahun itu dia sholat di Baitullah itu seperti apa? Kalau ibunya nggak bisa sendiri, nggak paham, gimana dia bisa mengajarkan? Nah itulah pendidikan sangat bergantung pada ibu-ibu ini nanti mengajarkan pada mahasiswa itu disebarluaskan pada masyarakat, ada tulisan, diteliti dan sebagainya, kemudian itu dibaca untuk diamalkan dan seterusnya. Itu sangat ya kita sangat ini ya itu menjadi amal soleh berarti kita kalau memang kita apa itu namanya betul-betul misalnya mau mengembangkan itu tidak sekedar semua pokoknya cerdas. Ini kan ini ya apa itu namanya ya Allah ya memang kita terlalu sangat dipengaruhi oleh psikologi umum tadi. Apa itu bagaimana kita mendidik anak-anak itu menjadi anak yang cerdas, pinter. Sampai belum usianya, belum perkembangannya, belum terpenuhi juga, anak dipaksakan. Masih kecil-kecil, udah dileskan ini, les itu, kemudian apa itu namanya hafalan ini, hafalan itu, ininya bisa overload gitu ya, kan nggak kuat ini. Karena otak itu tadi kan perkembangannya ini ya, telinga apa itu kan bertahap. Kalau tidak sesuai dengan perkembangan pada usianya, apalagi asupan gizinya juga tidak memadai, kan bisa jebol itu. Gitu. Ya sebel gitu. Ya. Apa itu namanya anak sudah masih TK sudah dikasih matematika, gitu kan misalnya. Nah, itu udah. Nah, itu apa itu namanya berpikir logis itu belum. Jadi anak-anak belum bisa berpikir logis gitu. Tapi ini yang banyak didengung-dengungkan adalah menciptakan anak betul cerdas itu luar biasa. Tapi cerdas tadi kalau tidak dia dibarengi dengan tanaman yang mengokohkan sidik amanah tabligh fatonah bisa dia ngakali yang menjadi jahat-jahat. Gitu. Itu yang menjadi perhatian betul bagi kita. Lalu nanti kita menciptakan teknik-teknik metode bagaimana pendidikan anak usia dini yang tadi sesuai dengan perkembangannya, tapi kemudian dia benar, gitu, tidak salah. Oke, kemudian ya nikmat Tuhan Manoka terus itu dianugerahkan. Stumasawahu tadi pada saat itu sudah pengembangan ya kita apa itu namanya kita scroll aja terus supaya kita bisa beralih ke ini tadi yang kaitannya dengan akal pikir gitu kan. Nah itu kalau secara biologis ya tadi ada hubungannya dengan itu perkembangan otaknya ya tempatnya itu untuk nyimpan memori short term memory untuk working memory pekerjaan apa itu namanya kerja memori kerja setelah masuk di ini ya itu kan ada masuk di sensori mata informasi yang masuk banyak sekali lewat mata lewat telinga gitu ya itu banyak sekali tapi kemudian bagaimana kita kan tidak semua itu bisa masuk dalam memori kerja tadi gitu ya pekerja kerja itu lalu kan dipilih disortir. Nah di sini ada juga yang perlu bagi tadi anak-anak yang dia belum mengerti belum ini. Nah itu justru pelajaran dari orang tua dari guru itu dia kalau dia orang yang tadi cinta kepada kebenaran kepada tadi ya sidik amanah semacam itu maka yang tidak yang ini yang jelek-jelek itu dia yang disingkirkan. Tapi jangan lupa setiap manusia punya hawa nafsu dunia setan. Maka informasi-informasi yang masuk entah dari TV, dari orang, yang jelek-jelek itu begitu mudahnya untuk diteruskan dalam short term memory sampai ke long term memory. Memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Itu diolah di dalam namanya working memory. Dari tadi sensori tadi ya. Nah gitu. Nah itu di situ sebab itu pembelajaran itu sangat penting gitu. Sangat penting. Artinya anak-anak dikenalkan atau dengan cerita atau apa sehingga yang ini tadi nempel itu kan sebetulnya menginstal ya kita menginstal dalam otak kita tadi menginstal melalui telinga itu melalui mata dan sebagainya itu yang positif
Nah, itu kan diberi. Waalaikumsalam. Ini mbaknya masuk atau enggak ada, belum masuk? Karena sekarang anunya, apa itu hostnya saya ya, berarti harus ini kok. Di tempat saya enggak ada ini. Ya, tadi yang Waalaikumsalam tadi ini atau saya tutup dulu. Oh ya, masuk ini. Mbak Mbak Ati udah masuk kok. Oke, saya kembali ke ini. Maaf, Prof. Ya, oh, enggak masalah. Ya. Jangan disebut. Ya. Tadi ya dari kaitannya dengan ini dan anak usia dini tadi itu tadi katanya dengan akal, dengan pikir, dengan apa itu namanya ilusi dan sebagainya, itu justru di sini perlu ditemukan kiat-kiat cara-cara yang bagaimana itu berkembang dengan gizi macam-macam itu kan sudah dibicarakan di ilmu gizi makanannya gitu, makanannya dibicarakan di sini, kemudian cara-cara ini ada medis bagaimana sehatnya, tapi cara-cara mungkin mentalitasnya sehat itu dibicarakan di psikologi, tetapi dia tidak bisa sampai kepada tadi roh mukmin. Nah, itu justru itu tugas kita supaya orang tidak kemudian tempatnya luar biasa gitu ya, canggih-canggih, tapi nanti dia menjadi orang yang khianat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi peran daripada ini peletakan dasar batu pertama itu kan dalam keluarga ibu. Nah, itu gimana caranya gitu ya. Itu nanti PR-nya yang saya mau pingin Mbak-mbak milih tema, kemudian nanti dipresentasikan di akhir perkuliahan. Gitu ya. Akhir perkuliahan saya itu pertemuan ketujuh. Ketujuh itu ya sebetulnya ya 13-14 ya. Karena kan kita langsung 2 SKS, 4 SKS, 4 SKS. Nah, ini tadi sholat yang gak imun. Ya, betul. Sholat yang tidak berkeputusan untuk anak-anak. Seperti apa? Dan dia juga hakimi sholat apa itu ini zakat dan sebagainya itu. Jadi kalau anak-anak di kecil sudah dia apa itu suka menolong, suka ini gitu, itu terekam, terekam itu. Dan apa itu rekaman itu nanti dia ya akan keluar suatu terus apa itu keluar, kemudian dia dalam merespon apa-apa itu sangat-sangat penting. Maka tadi kayak azan, iqomah, akikoh, itu sangat ini untuk meneguhkan sifat mukmin tadi. Untuk mengingatkan pengasuhan kepada orang tuanya harus itu tadi mengikuti itu dan seterusnya. Nah, jadi ini jangan sampai ini kan ayat yang ini apa itu sering kita pakai tapi salah tempat. Ini loh, bukan ini ya, tapi yang apa itu namanya innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi ini yang di bawah kok malah saya kasih. Ini ayat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kan artinya bahwa Allah tidak merubah barang sesuatu kaum sehingga mereka merubah barang yang ada pada diri mereka. Ini sering kita pakai, wah kamu nggak berubah dong kalau kamu nggak berubah diri kamu sendiri. Ya nggak apa-apa, itu hikmah. Tapi sebetulnya di sini berkaitan dengan tadi sifat mukmin, roh mukmin. Allah sudah kasih itu. Semua, everybody dari manapun itu dikasih oleh Allah. Tapi kamu sendiri yang merubah, tidak mendengarkan suara roh mukmin kamu yang sidik amanah tabligh fatona, tapi kamu lebih mendengarkan suara hawa nafsu dunia setan misalnya, tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai bahwa misalnya tadi kadang-kadang kan ini tadi ya, ini dirusak roh mukmin yang ada pada diri anak balita tadi itu dirusak oleh kedua orang tua dengan kata-kata kasar, dengan kebencian, dengan mendidik misalnya tidak mau kalah sama teman gitu ya, tidak mau itu namanya rendah hati dan sebagainya. Jangan sampai. Karena dia asli punya itu. Itu saya nyameng apa itu namanya mengingatkan saja. Jadi ada al ilmu bisutu dan seterusnya. Baik, kita putus dulu sampai di sini yang kemudian kita diskusi kalau ada. Nah, nanti masuk ke psikologi perkembangan. Bisa sambilan dulu karena banyak kan, bisa sambil minum, bisa sambil ngemil kalau pas
Ngomong kan boleh ngemil juga gitu. Enggak masalah. Santai saja. Ya, silakan Mbak. Ini Mbak Isaura. Undangannya sopo toh? Yang ini aja biar gampang. Mbak Dewi atau Mbak Selvi undangannya atau Mbak Isa? Mbak Isa. Undangannya Mbak Isa. Mbak Isa, kemudian Mbak Leli. Mbak Leli ya, ini bin apa lah? Mbak Isa, Mbak ini Mbak Atik, Mbak Ida. Ya, cuma 4 orang lah, masuk orang apa-apa. 4 di sini, Prof. Di kelas lain. Ininya overload. Kok kayak di sini? Long term memorinya banyak sekali. Ya, silakan kalau kita mau diskusi, kita bicara tentang psikologi kognitif tadi, kaitannya dengan akal, pikir, kemudian khayal. Anak-anak situ sangat suka khayal. Nanti di belakang ada, kan sudah saya share ya, di belakang itu kan ada apa itu perkembangan anak, kognitifnya, ininya, gitu. Itu anak-anak itu suka sekali dengan seperti dongeng dan sebagainya, karena dia memang suka apa itu bermain pura-pura. Permainan pura-pura itu dia senang sekali, dan saya masih ingat juga waktu kecil dulu suka ya kita main ibu-ibuan gitu kan. Nah, siapa yang jadi ibunya, kita main. Itu kan sebetulnya khayal ya, nggak ada pura-pura kan gitu ya. Ayo kita main sekolah-sekolahan kayak gitu. Ada yang jadi guru, ada yang ini. Nah, itu memang masanya seperti itu, termasuk mungkin dongeng-dongeng itu kan dia lalu berkhayal gitu kan. Berkhayal, tapi itu kalau yang positif-positif itu nempel. Nah, tapi bagaimana termasuk misalnya metode dongeng yang akan bisa melekat pada anak. Misalnya, wah itu kalau disertasinya bicara tentang bikin kayak gitu kan luar biasa. Itu loh ya. Tidak harus ceritanya tidak harus kemudian nabi kan. Itu cerita yang apa itu namanya rakyat apa ya. Ya image building ya gitu kan. Kita ciptakan gitu, ciptakan. Kita ingin anak-anak itu yang milenial dengan adanya gadget yang sedemikian pesat, dengan adanya anak-anak yang suka membuli, kemudian sampai ini macam-macam itu. Nah, kita berpikir tadi ya, kita berkhayal dan kita pakai akal-akalan tadi ya, kreativitas kita. Wah, coba saya tak menggunakan ini, tapi ini nanti menjadi bahan dongeng, cerita apa gitu ya, dengan ending begini, dengan ini orang kayak gini. Ini kemudian ini menjadi endingnya bahwa anak itu, oh dia apa itu tadi ya, tidak begitu tertarik dengan ya tertarik, tapi dia bisa menggunakan dan baik dan begini. Wah, gitu. Nanti R&D, Research and Development, bikin formula, dongeng, gitu ya. Bisa didongengkan oleh ibu, bisa oleh bapak, bisa oleh guru, tapi itu membentuk dan itu direkam. Itu ya, dan anak itu dan anak ini pentingnya apa? Mereka kan masih fitro. Seperti kertas putih katanya John Locke. Gitu ya. Seperti kertas putih dan itu tergantung kita yang menulis sih. Kalau ditulisi dengan tinta merah maka dia ya membara. Tadi yang dari angin, air, api gitu ya, tanah, apinya membara, dikomporin terus gitu ya. Wah, kalau dia banyak yang anginnya di fitnah sono ini, kasut sana sini, anginnya bikin lesus terus gitu kan. Gitu. Tapi bagaimana justru semua itu teredam dengan tadi, dengan sifat sidik, amanah, tablik waktu. Dia pintar menimbang rasa. Dia anak yang punya perasaan yang kuat. Rasa itu bukan rasa benci, rasa iri, bukan, tapi rasa maksudnya rasa benar. Wah itu R&D, ya, jangan takut gitu ya. Itu justru yang ditunggu. Sekarang kan apa itu namanya mungkin buku-buku yang ini masih sangat langka. Dan kita punya teori, dasar teori yang kuat. Ya, kaitannya dengan medis, biologis, kemudian kaitannya dengan gizi gitu ya. Ya, kalau dokter kan bicara hamil nggak boleh puasa, gitu. Hamil nggak boleh puasa. Kemudian, waduh lah kan nggak puasa gimana? Kalau nggak hamil haid, gitu. Habis melahirkan nifas. Kapan mau ininya gitu puasa? Itu bisa 10 tahun, 20 tahun kita nggak pernah puasa, bayar fidyah terus kayak gitu. Nah, itu kan ayatnya jelas loh bunyinya. Ini kayaknya nggak saya tulis di ini ya, waktu itu. Baru Mbak Antasumu khairul lakum. Jika kamu berpuasa lebih baik. Dan itu ada kaitannya dengan budaya, dibudayakan oleh ulama-ulama dulu. Ada upacara 4 bulan, ya kan? Ada upacara 7 bulan. Amalannya apa? Khatmil Quran. Kalau enggak gitu dia sholawatan, kayak gitu supaya jadi hamba Allah dan dia menjadi umat Muhammad, gitu loh. Peletakan
Tapi sering itu nggak ada tuntunannya, itu hurufat gitu ya. Ya jangan begitulah. Seperti itu, karena dia nggak tahu asal usulnya. Gitu. Dan ini akan berbeda. Mbaknya ini kan ada dari Lampung, ada dari mana. Ya Allah, budaya itu berbeda-beda gitu ya. Itu jadi apa itu namanya culture parenting. Wah, itu bisa diciptakan. Nah, kalau sekarang ya milenial kan bikinlah menggunakan apa itu namanya menggunakan media, sosial media, tapi yang kita arahkan untuk hal yang positif. Apa nggak bisa? Bisa. Nah, Allah bisa karena biasa. Kalau ada kemauan di situ pasti ada jalan. Dalilnya Al-Qur'annya ada. Gitu. Dalilnya ada. Saya tulis itu di apa itu di rumah saya pasti kaligrafi gitu. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita punya cita-cita maka tawakal. Tawakal itu datang kepada Allah, mohon petunjuk pada Allah dan Rasulnya, akan muncul, kita dikasih, tercipta sesuatu. Gitu. Nggak usah takut nanti dihurufat-hurufatkan orang, nggak apa-apa. Tapi yang penting kan reasonnya loh. Kita punya ini, punya apa itu namanya, punya acuan, kita punya apa itu namanya penjelasan, menjelaskan dengan ilmiah supaya tidak doktriner. Kalau enggak itu dimarahin orang gitu, semua dibabat itu. Enggak boleh 7 bulanan gini apa itu bikin ini. Ya enggak gitu kan, itu sudah bertemu dengan budaya setempat. Gitu loh. Tapi roh Qur'annya ada gitu. Oke, ada yang diskusi sampai sini tentang akal, pikir tadi. Sebelum kita lanjut ke psikologi perkembangan. Mbak Atik atau saya? Oh, siapa dulu ya, Mbak Isa dulu? Oh, Nggak ya. apa-apa, biasa apa saja, santai aja, kita lama kok. Oh iya. Saya izin bertanya, Ibu. Boleh. Kan tadi membahas tentang psikologi kognitif, tentang mengenal proses akal berpikir. Nah, kalau di anak usia dini itu kan Bu, guru-guru, saya masih bingung di antara mendongeng Bu. Ada yang mendongeng tentang Islam, misalnya kisah-kisah dalam ayat Al-Quran, misalnya Al-Kahfi yang orang yang tertidur di goa itu. Tapi kan diambil hikmahnya untuk anak usia dini, atau cerita-cerita legenda yang misalnya hewan-hewan bisa berbicara. Nah, dalam mengajarkan anak itu lebih kalau di legenda itu kan misalnya kancil yang jangan mencuri kayak gitu kan Bu. Tapi kan kalau dilihat-lihat dia imajinatif gitu ya Bu ya. Ya, betul. Hewan yang berbicara. Tapi kalau kita ngambil guru yang ngambil cerita tentang sahabat-sahabat Nabi, apakah itu tidak terlalu tinggi kayak gitu Bu untuk anak usia dini. Nah, yang saya tanyakan seperti itu Bu, bagaimana membangun psikologi kognitif anak dari dua cerita itu? Ya, Quran itu kan umum, dan dia global, gitu kan, global. Oleh sebab itu, ketika roh Quran itu diambil, semangatnya apa? Kemudian, nah kita justru sekarang punya tugas. Roh ini kita tanamkan kepada anak yang masih dengan perkembangan kognitifnya, lihat PAC, lihat apa itu namanya, kan macam-macam gitu ya, yang bicara tentang kognitif anak itu, misalnya Harlock, macam-macam kan ada gitu ya. Lihat itu, kemudian itu ceritanya disesuaikan gitu. Dengan tadi ya, dia baru masih berpikir konkret, belum bisa berpikir abstrak yang sangat ini gitu ya, semacam itu. Nah, itu disesuaikan. Di sini kreativitas kita dituntut untuk membuat itu. Jadi jangan kemudian cerita yang apa ya, yang untuk versi orang dewasa. Versi remaja beda. Versi yang ibu-ibu perempuan remaja tapi putri dengan remaja putra kan juga berbeda karena ada gender di situ masuk kan gitu. Yang kepentingan perempuan, ada yang nanti akan jadi ibu hamil, itu kan pasti berbeda. Masa diberikan laki-laki gitu ya. Ya nanti kalau diberikan laki-laki pun berbeda kan, misalnya untuk dia bisa menjaga anak sama ibunya, misalnya istrinya, seperti itu, tapi justru dia bagaimana bisa mengimbang dan seterusnya. Nah, itu justru di situ. Gitu. Makanya harus namanya itu empan papan orang Jawa. Kalau dalam bahasa agama disebut itu adil. Nah, gitu ya. Adil itu apa? Buat usai fi mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempat perkembangan otak, tempat perkembangan pikir, tempat berkembangnya telinga, mata, kaki dan sebagainya. Itu sesuai. Maka harus melihat
perkembangan daripada anak. Lalu anak itu sekarang ini masuk fase apa? Dongeng, penjelasan-penjelasan, macam-macam. Itu disesuaikan dengan usia. Dan itu tidak mudah. Maka sekolah untuk calon ibu, wah itu sangat amat diperlukan sekolah untuk calon ibu. Nanti bikin aja mbaknya lembaga, bikin lembaga, misalnya karena kan di PAUDI ya, ini bergeraknya. Nanti bisa bikin lembaga itu loh, yang ada lembaga apa itu anak dan ibu macam-macam itu dibuat itu sekolah calon ibu, sekolah pernikahan, sekolah untuk misalnya untuk nikah misalnya. Wah itu penting sekali. Dan nanti kita tahu bahwa sejak dari milih pasangan itu harus sudah milih mukmin, karena itu kepribadian mukmin. Baik, pilih yang orang berhubungan itu rohnya gantung kepada Allah supaya tidak jadi anak setan. Semangatnya semangat hubungan suami istri, dari ini dapat setan, kemudian dia semangatnya seperti ya perkosaan seperti itu. Ya nggak bisa, itu nanti anaknya jadi anak setan semangat. Itu kan perlu dididik kayak gitu, sampai kepada tadi mendidik anak ya masih dalam kandungan sampai di luar sesuai dengan tadi ya. Seperti itu Mbak. Jadi tidak bisa misalnya tadi kalau misalnya ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Nabi Nuh, ada cerita macam-macam Nabi Isa yang mengobati macam-macam, Nabi Musa yang menempeleng orang lalu sampai mati kayak gitu. Ya itu jangan ditelan mentah. Tapi ambil rohnya. Semangatnya apa, lalu diolah untuk kepentingan seusia anak-anak. Ya itu kan nanti tidak bisa for all loh itu. Kayak untuk mendidik itu kan nggak bisa untuk anak-anak usia berapa, itu bisa juga digunakan untuk remaja, nggak bisa gitu ya. Itu mesti ada penjelasan-penjelasan yang ini yang itu berbeda gitu, disesuaikan. Belum lagi nanti kalau anak itu punya cacat. Terus berbeda juga kan? Dia tunarungu atau dia tunanetra atau dia tadi ya mengalami tuna tadi ya mental misalnya. Seperti itu. Ya fikihnya harus berubah. Jangan orang difabel kasih fikihnya fikih orang normal. Ya nggak bisa. Ya itu sering terjadi kesalahan kan dalam penelitian mahasiswa saya. S1. Kadang-kadang S2 juga masih begitu. Gitu ya nggak bisa. Aturan umum tidak ini berlaku. Nah, di sini ada berlaku hukum perkembangan. Ya, dan rohnya ya, tadi tidak harus kemudian cerita yang Islami itu mesti diambil dari nabi-nabi, dari sahabat, nggak harus. Tapi inspirasinya bisa mengambil cermin dari situ. Kemudian tadi diolah. Justru misalnya digabung dengan tadi ya, bahkan kita bisa bikin baru sama sekali. Saya rasa beberapa cerita rakyat itu saya kira mungkin itu memang image building. Itu sengaja ada tokoh masyarakat, itu mungkin juga ulama dulu ya, para wali itu. Dia pingin masyarakat itu terbentuk kayak gini, lalu kemudian itu dibikinlah cerita. Supaya dia misalnya tidak menebang pohon sembarangan. Itu kadang-kadang kan orang itu lalu ini loh yang kadang-kadang tuh sidik-sidik sirek khurafat itu loh. Misalnya saya bukan benci ya, cuman mereka salah dalam menjelaskan itu. Oh, jangan kadang-kadang kan orang Jawa itu ini Jawa ya, saya Jawa itu kan penuh dengan mistik gitu ya. Gitu ya, saya kira yang lain juga sama. Dilarang misalnya di situ ada air, tempat genangan air itu namanya apa ya? Blumbang atau apa atau ada pohon gitu terus kemudian itu Bu, ininya jangan ditebang pohonnya. Kenapa? Itu ada penunggunya. Seperti itu. Lalu khayalan orang tadi penunggu itu lalu setan lalu itu gitu ya sebetulnya itu ada benarnya ada salahnya juga artinya siapa penunggunya di situ ada malaikat yang bertugas misalnya kalau dia itu misalnya pohon itu ditebang tidak ada penyimpanan air melalui akarnya maka akan memudahkan terjadi itu kekurangan air banjir dan sebagainya wah kayak gitu. Misalnya seperti itu. Lalu itu khayalan-khayalan itu seperti lalu setan itu. Ya setan siapa kalau terjadi banjir? Apa itu enggak sifat setan? Itu kan bencana. Nah, itu yang kadang-kadang orang yang enggak paham lalu udah tuh dibuang aja, tuh disembah-sembah dikasih sesaji. Itu hanya salah cara ininya. Gitu loh, cara menyikapinya yang salah. Mestinya kalau kita mengajarkan kan ya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya itu tidak ini penjaganya tidak marah. Penjaga itu kan malaikat gitu ya. Itu tidak marah.
Lalu kemudian mereka tahunya itu ini, lalu seperti kita butuh makanan-makanan itu, lalu mereka dikasih makanan karena di sininya masih tidak punya ilmu tadi, pengetahuan. Nah, padahal kan sebetulnya kita nggak begitu. Kita mohon kepada sang pemilik daripada penjaga ini, gitu, supaya dan ini tadi ya. Maka ceritanya dibuat yang bagaimana dia menuju kepada untuk selamat. Tadi ada hutan, ada kolam, ada apa itu. Wah, jangan di ini tuh pohon-pohon besar itu kalau habis itu banjir nanti longsor gitu kan. Itu jelas. Artinya ilmu pengetahuannya jelas. Tapi karena orang yang sederhana dulu itu lalu bilangnya apa? Udah nggak elok. Ada penjaganya loh, itu nanti penjaganya marah. Siapa sih penjaganya? Sebetulnya kan Allah Ta'ala gitu ya. Allah Ta'ala punya pasukan, malaikat-malaikat. Nah, kalau tadi ya bencana tadi banjir, akan ini, seperti itu. Tapi dia salah dalam ininya. Seperti perlu dikasih makan biar nggak marah. Bukan itu, kayak gitu kan. Nah, itu yang perlu direvisi. Banyak yang perlu direvisi. Gitu ya. Ini saya sangat berharap dengan para ibu-ibu itu yang cerdas-cerdas ini dan kreatif gitu kan. Iya. Ada yang lain? Nah, Oke, itu Mbak Isya Prof. tadi sudah. Ada yang Mbak Mbak Ati, Mbak Ati. Ya, silakan Mbak Ati. ini lebih kepada Ya. diskusinya saya sangat belajarnya tuh langsung ke hati gitu ya, yang saya rasakan tuh sampai kayak mau terharu gitu, Prof. Karena memang sebelumnya selama ini belum pernah mendapatkan pembelajaran seperti ini tentang roh itu sendiri gitu. Jadi gini Prof, diskusinya terkait tadi tentang fatonah, di mana itu merupakan potensi untuk kita bisa menjadi bijaksana. Ada namanya timbang rasa. Nah, di setiap harinya mungkin kita itu selalu mengingatkan iya tidak iya tidak Kita apa itu namanya sebetulnya tidak perlu kita datang dengan fisik karena itu bukan non fisik. Maka dengan apa? Dengan roh mukmin kita. Gitu. Tapi hanya Ka'bah itu hanya tanda saja bahwa di situ ada Baitullah. Nabi Muhammad itu tanda saja bahwa di situ ada Rasulullah yang pernah dikasih badan. Tapi sebetulnya apapun kan dari Rasulullah. Gitu. Apapun yang diciptakan pertama kan sifatnya Allah, Rasulullah. Setelah itu semua langit, bumi, macam-macam semua itu dari Rasulullah. Gitu ya, semacam itu. Jadi kita datang itu di dalam sini. Hati kita itu gitu, singkirkan segala macam pernik pikiran, perasaan yang bukan konsentrasi kita. Ingat kepada Allah. Maka kuncinya ingat ya. Ingat, datang kepada Rasulullah itu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah, ingat gitu, ingat konsentrasi di situ gitu. Nah, kemudian kalau nanti sudah kita itu masuk ya login berhasil gitu. Nah, baru kemudian kita kalau sholat baru akan takbir. Allah. Jadi yang takbir siapa? Roh mukmin. Yang sujud, yang ruku adalah roh mukmin. Maka di situ ada di terakhir itu juga ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu roh mukmin gitu ya. Wah, kalau seperti memang berjumpa ya, kita berjumpa kepada Allah itu wajilat qulubuhum zadatum imana. Hati bergetar. Nah, hati bergetar itu lalu ya setidaknya pengalaman-pengalaman itu muncul dari wajilat qulubuhum itu. Kan ada ya, saya kira mbaknya itu pernah dengar kata-kata wajilat qulubuhum zadatum imana. Bertambah yaitu bertemu dengan Allah itu apa itu namanya hatinya sebetulnya bergetar rohnya tadi hatinya bergetar itu getaran itu sampai muncul dalam bentuk kita seperti disok atau apa kemudian kita
rasanya itu hati itu, kemudian kita meneteskan air mata. Seperti itu yang pengalaman saya. Kemudian hati nanti kalau sudah kita bersih betul-betul, karena kan itu Quran itu mencabut penyakit hati. Syifaun ma huwa syifaun wa rahmatul lil mukmin, itu cabut, kemudian hati kita menjadi tenang. Dan tenangnya oke ya. Pengalaman yang apa itu namanya, ya bukan tenang biasa ya, nikmat gitu rasanya itu semacam itu, dan itu bisa kita capai dari mana, ada hati. Ibu gimana biasanya makan apa, kita secara fisik tapi tidak bertemu dalam hati. Gitu ya. Nah itu jadi banyak juga orang yang umroh haji itu tidak pernah berjumpa dengan Allah dan Rasul, tidak pernah direkam oleh Hajar Aswad siapa yang dia datang di Baitullah. Tapi kita jarak jauh, ngomong itu sana aja sebetulnya kan, kita waktu pertama itu Bismillah Allahu Akbar, itu kan jarak jauh ya kan, Hajar Aswad, kemudian itu ada tanda saya kan suka nyanyi. Saya juga masuk, salah satunya hobi saya adalah nyanyi gitu ya, karena lingkungan juga saya suka dengan apa itu namanya, nyanyi-nyanyi lagu-lagu Arab, lagu-lagu Arab. Kalau yang apa itu lagu-lagu yang Jawa atau apa yang pakai puji-pujian itu saya lebih suka yang tadi yang Arab, yang bahasa-bahasa Arab dengan sholawat itu lebih suka seperti itu. Ya gimana ya, hati saya merasa lebih gitu rasanya seperti itu. Itu kadang-kadang saya cuma naik motor mau ngisi pengajian atau di mana gitu loh, di jalan tiba-tiba saya nggak ingat macam-macam, kemudian itu keluar sendiri dari mulut saya. Nah gitu. Kadang-kadang saya dulu baru operasi juga begitu, mau operasi rahim kan, karena itu infeksi kandung ini, infeksi rahim itu ya. Tapi kemudian itu ya gitu, tuh keluar sendiri sambil tunggu pasien ini, itu keluar sendiri. Wah hati saya damai gitu. Teman yang sama-sama di kursi roda mau dimasuk di ruang ini, hati saya tersenyum. Tadi kan ayat yang saya sebutkan tadi, wajahnya berseri-seri karena dia merasa berjumpa dengan Allah. Saya senyum, hati saya tersenyum gini, itu muncul di bibir saya juga senyum. Saya ngomong pada ibu-ibu yang suntrut, yang wajahnya suntrut, takut, macam-macam. Saya ngomong ini, memberikan inilah support kayak gitu ya. Nah, itu seperti itu, damai. Gitu. Itu pengalaman seperti itu. Jadi apa itu namanya, sholat itu kalau fikih kan sholat nangis atau dia terkungkung di situ gitu ya, sebatal itu kan. Tapi kalau dalam hal rupiah tidak batal, dia sedang asik masuk dengan Allah Taala dan Rasulullah gitu. Asik masuk. Bisa saja dia itu 2 rakaat langsung dia nangis tersungkur, dia tidak bangun-bangun sampai misalnya 15 menit atau berapa. Batalkah sholatnya secara syar'i? Mungkin bil fi'li batal, tapi bil qalbi itu yang orang lupa sering. Kolbinya yang sebetulnya tidak boleh ke sana kemari, kolbi harus terus dibagi. Tapi kan kita lemah, pulang pergi. Oh putus. Nah kalau seperti zoom kayak gini, sinyalnya putus ya udah masuk lagi, putus masuk lagi, putus. Dan itu ada ayatnya. Jadi Baitullah itu adalah tempat pulang dan pergi. Nah, bukan pulang pergi dari Indonesia ke Mekah kan, wantek duitku, gajiku gak cukup gitu ya. Berapa bulan harus ke sana kemari ya. Tapi tadi ketika kita sholat, ketika kita zikir, kita berdoa, itu harus keluar masuk. Dan itu kita usahakan, itu kita latih. Termasuk anak-anak kecil tadi kita latih dengan sederhana. Allah itu pengasih. Ini misalnya sederhana kan dalam hal makan misalnya. Ini rizkinya dari Allah. Tapi yang bekerja memang ayah atau ibu.
gitu ya. Ya berterima kasih kepada yang menjadi perantara Allah untuk memberikan makan kepada adik. Misalnya, kenapa ini bergizi? Siapa yang ingin menjadikan gizi bisa sehat? Itu karena memang Allah mengatur kalau makanan ini bisa membuat seperti ini. Seperti itu. Jadi berterima kasih sama manusia, tapi bersyukur kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu dijelaskan. Nah, kalau makan terlalu banyak misalnya atau terlalu cepat, nanti ini tapi itu dijelaskan dihubungkan dengan Allah sehingga nanti dia tuh terekam betul di sini. Waktu saya dulu kecil, anak saya itu saya ajarin kalau misalnya mau takut mau apa itu takut itu sama Allah, bukan takut karena ini di kamar mandi atau apa kayak gitu. Sampai dia pernah takut-takutin orang karena ada orang yang bekerja gitu. Dia jawabnya gitu ya. Artinya hal yang seperti itu ditanamkan sejak kecil. Nah, gitu. Kenapa takut sama Allah itu bukan lalu kita malah lari, tapi takut kepada Allah itu justru kita harus dekat. Itu kan takwa itu kan sering sering salah kaprah nggak pas gitu menurut saya. Takwa itu diartikan takut. Lalu kemudian justru malah orang tuh karena itu psikologi negatif ya. Harusnya dijadikan Allah itu pengasih dan penyayang. Kenapa nggak seperti Katolik dan Kristen yang Allah kasih, maha kasih, maha kasih. Tapi kita tuh sering takwa itu diartikan takut. Mestinya nggak begitu. Takwa itu benar. Sesuai dengan tadi roh mukmin yang di dada diimplementasikan dengan benar. Itu namanya takwa. Itu mestinya diartikannya bukan jangan takut. Ya itulah salah satu kelemahan kalau dia translate dengan bahasa, tapi tidak kepada substansi yang diinginkan atau yang dituju. Begitu Mbak Ati, mungkin kalau misalnya Masih ada sambungannya ini, Prof. Oh, masih boleh. Oke. Jadi misalnya kalau belajar tentang roh itu mencoba dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu berarti itu sebenarnya yang datang ke langit sampai lapisan ketujuh ketika Nabi menerima sholat, sebenarnya berarti rohnya, atau misalnya kalau kita pikir secara logika kan kalau sama jisimnya itu kan sepertinya kayak tidak mungkin gitu, Prof. Karena ini nanti berkaitannya dengan berarti kita belajar agama itu juga belajar sesuatu yang kasat mata gitu, Prof. Jadi tidak semuanya bisa diakalkan gitu. Ya, bisa dilogikakan. Bisa dilogikakan. Maka Al-Qur'an itu memberikan isyarat-isyarat atau apa itu misalnya tadi kayak surga itu seperti ini. Itu dia di ini apa itu menggunakan contoh apa yang dialami orang di dunia. Padahal surga ya nggak seperti itu, nggak dengan bidadari cantik di ini ngapain ya di dunia saya sudah dapat semua itu kan. Dulu waktu saya jadi dekan kan keluar masuk hotel semua sudah saya dapat gitu ya. Untuk apa kayak cuman kayak gitu nggak mau gitu kan. Nah, tadi kaitannya dengan Isra Mi'raj maaf. Selama ini yang kita pahami yang diceritakan oleh ustadz-ustadz itu tidak oke sebetulnya. Jadi Isra Mi'raj itu Nabi kata ada hadis yang menyatakan bahwa malam itu Rasulullah itu ada di Masjidil Haram bersama dengan sahabat. Kalau lupa saya, sahabat itu Hamzah atau siapa namanya. Jadi Sidratul Muntaha itu apa sih? Baitullah. Itu ruhiyah sifatnya. Tapi lucu juga ceritanya. Dia diingat-ingatkan oleh itu Rasulullah diingat-ingatkan oleh Nabi ini di lantai 1, di lantai 2 gitu kan. Loh, memangnya pintar mana Rasulullah dengan para nabi? Yang Rasulullah itu cuma satu. Kok malah diajari sama nabi-nabi? Nabi-nabi itu sama dengan kita. Ya, dapat ayat-ayat Quran yang mungkin porsinya lebih besar dibandingkan dengan kita. Dan Nabi itu dijamin sebelum dia mau salah gitu, tetapi kemudian sudah ditarik oleh Allah gitu ya melalui malaikatnya gitu
ya, untuk dia tidak terjerembab dalam kehinaan. Tapi kalau kita enggak, kita harus berjuang. Itu bedanya. Jadi kalau cerita kemudian Nabi di langit ini ketemu dengan Nabi Musa, dibilangin ini kayak gitu, dibilangin kayak ini, itu tidak oke gitu ya. Itu sangat bisa kita kita apa itu kita kritik. Loh, memangnya kok pinter sopo? Wong julukannya dia beda. Para nabi itu semua alaihi salam. Yang namanya Rasulullah itu sallallahu alaihi itu ya. Sallallahu ala Muhammad. Itu beda, itu satu-satunya. Jadi ya itu salah kaprah. Itu ya. Itu salah kaprah tadi. Ya, dia berkhayal dengan mungkin baca ayat, kemudian baca ya. Itu salahnya karena apa? Dia berkata atas kata. Dia belajar dari teks ini. Nah, yang ada di buku, ada di ini. Dia belajar dari kata-kata. Tapi di sini mungkin diceritakan tentang tadi, tentang apa. Tapi ini kita tidak mampu melihat benda itu seperti apa yang sebenarnya. Peristiwa itu sebenarnya seperti apa. Lalu kemudian terjadi tadi salah kata adalah khayal kita sendiri. Ini kesalahan yang banyak dilakukan oleh mufasir, ahli tafsir, ahli hadis. Dia berkata atas kata. Dia bercerita, ngomong, memaknai tadi, tapi berkata atas kata ini lalu, dalam bahasa Arab itu apa ya artinya? Apa artinya? Tapi dia tidak melihat bendanya. Gitu. Harusnya kita baca kitab Al-Quran itu berkata atas benda. Bicara surga, ya dia ini memang apa itu mata yang biasa ini diangkat oleh Allah. Dia melihat surga, gambaran surga yang hakikat. Dia ada gambaran yang malaikat itu yang sebenarnya. Gambaran yang ini seperti itu dia melihat itu. Jadi mukasyafah. Nah, ini tasawuf itu yang bicara tentang mukasyafah. Nah, itu Mbak. Jadi kalau dia melihat bendanya, maka dia tidak salah di dalam ya, kalau ada salah pun tidak fatal. Gitu loh. Karena kan saya tahu misalnya ya, ini saya punya lampu emergency gitu ya. Saya lihat bendanya kayak gini. Tapi kan bisa saja saya menggambarkannya tidak lengkap seperti emergency yang sedang saya pegang ini. Itu pasti ada reduksi. Gitu. Pasti ada reduksi atau ada penambahan. Tapi tidak fatal. Beda dengan orang yang mengatakan tadi, itu berpikir itu, kemudian illusion, kemudian itu paham, ya nggak pahamnya sesuai dengan ini tadi karena dia lihat nggak benda. Di situ letak apa itu namanya kesalahan. Tapi kan mana ada di dunia perguruan kayak tinggi itu itu rata-rata dia dari kitab ke kitab dibaca. Hanya sedikit orang yang tersingkap bersih di sini. Teng. Saya nggak tahu juga ya, saya sering kalau mendengarkan ceramah orang kayak gitu. Saya sering jadi editor, mengedit. Nah, itu nggak begitu itu penjelasannya. Itu nggak begitu itu maksudnya. Seperti itu. Jadi artinya bahwa Allah ngasih ngasih dalam dada kita itu ilmu yang kita apa yang dikatakan orang itu tidak seperti itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Yang dimaksud itu Rasulullah tidak begitu. Nah, seperti itu. Dan itu ya kadang-kadang kalau kita tidak punya argumen yang kuat dan kita tidak sesama orang yang mendapatkan tadi al ilmu nurun, al ilmu fis sudur tadi, wah itu bisa bertengkar semacam itu gawat itu gitu. Nah itu Mbak tadi dengan tentang Isra Mi'raj ya. Yang mangkel lagi kalau saya perempuan itu katanya Rasulullah melihat perempuan itu sampai apa itu ini ya banyak di neraka kayak gitu kan. Itu kadang-kadang itu ya saya itu
Duh, kok perempuan dilecehkan terus ya sama ustadz-ustadz itu, sama ini kayak gitu. Betapa banyaknya perempuan di neraka. Kalau menurut saya nggak seperti itu. Rasulullah itu yang mengangkat derajat perempuan itu Islam, agama Islam. Dibawa oleh Nabi Muhammad melalui Rasulullah yang ada dalam dada daripada Nabi Muhammad itu. Sampai mau wafat ya, perpisahan itu pun dia salah satu nasihat yang ini adalah ingat perempuan maksudnya jangan didolimi. Seperti itu nasihatnya. Maka kalau saya mengartikan itu Rasulullah enggak ini, tapi kamu perempuan harusnya kamu tuh dengan penderitaanmu, dengan pengorbanan kamu sebagai seorang ibu, itu ya, macam-macam kayak gitu. Seharusnya kamu tuh tidak ada di neraka. Tapi kok kamu masih banyak di neraka? Sedih aku. Kayak gitu loh. Jadi bukan lalu perempuan, Rasulullah lihat perempuan itu neraka banyak, dijadikan para bapak. Tadi kan ustaz-ustaz laki-laki ya, untuk kepentingan supaya perempuan dikadali sama laki-laki. Jujur ya, nanti materialnya bisa dibaca sendiri, tidak apa-apa. Gitu. Oke, gitu Mbak. Jadi dalam Isra Mi'raj tadi, Rasulullah di situ. Kemudian dia masuk di Sidratil Muntaha, dia masuk di Baitul Atiq, itu Baitullah. Jadi itu sifatnya ruhiyah. Fisiknya di mana? Fisiknya di masjid, Masjidil Haram. Dan itu ada sahabat yang sedang bersama dengan beliau. Lalu kok ada yang katanya ketemu rambutnya Nabi di itu Masjidil Aqsa. Masjid apa itu ya, Masjidil Aqsa ya? Ya, itu jangan-jangan hoax. Apa tadi? Roh mukmin kemana? Apa itu? Tidak di dunia. Jadi kita berbuat itu, lalu nanti kalau sudah kayak gitu, kita menggunakan, naudzubillah, kalau kita mengikuti hawa nafsu dunia setan. Wah, itu keji, itu ngeri. Jika tidak menggunakan sifat manusia, jangan menggunakan sifat manusia. Tapi yang benar adalah kita bertindak dengan menggunakan sifat mukmin. Tapi banyak orang Islam berjilbab, bahkan jilbabnya tidak seperti kita, yang tertutup hanya matanya saja, warna hitam atau warna putih atau apapun, pakai sorban sampai kayak gini, kayak gitu, semacam itu. Tapi dia juga bisa, dia berbuat, mulutnya memang mengatakan ayat, mengatakan hadis, tapi perbuatannya adalah perbuatan manusia yang tidak mau kalah, tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan. Bahkan dia bisa punya sifat yang dilakukan adalah sifat yang dia lebih hina, sifat binatang. Semacam itu bisa. Jadi mungkin orang tidak berjilbab kayak kita, pakai baju biasa, tapi ya santun saja, tapi dia menggunakan sifat mukmin. Jadi di dunia ini sifat manusia dalam perilakunya ya ada 3 kategori. Orang yang menggunakan sifat jahat tadi, itu hawa nafsu dunia setan. Dan dengan sifat manusia tadi. Meskipun dia Islam, tapi ada orang yang dia mendengarkan suara hati nuraninya, menggunakan roh mukmin, tapi dia tidak dalam bimbingan Allah dan Rasulnya, karena dia tidak senantiasa tadi ya pulang balik ke Baitullah dengan sholat, zikir dan sebagainya. Ini orang baik. Di sini bisa orang Muslim Islam maupun dia orang yang tidak Islam, tapi dia mendengarkan suara hati nuraninya. Baik dia. Kita punya teman Katolik, Kristen baik, Hindu baik di sini. Tapi yang terbagus yang ini. Ya, KTP-nya Islam gitu. Tapi dia bertindak, bersikap dengan menggunakan sifat mukmin. Yang ini tadi ini apa itu namanya hawa nafsu dunia setan, dan ini direm. Dia menggunakan suara hati nurani. Dan dia pulang balik sehingga teguran-teguran tadi itu sangat dia rasakan dari Fadlil. Dan dia cepat, kalau kemudian aku kok mulai kayak gini ya, kembali pulang ke rumah kita. Asalnya yaitu Baitullah. Kalau ingat kepada Allah di Baitullah, terus seperti itu. Itu kuncinya.
Jadi kalau ada peringatan teng kayak gitu, kok aku bingung ya ini gimana? Langsung aja ya Allah, gimana aku astagfirullahaladzim, tolong aku datang ini, tolong Anda bimbing ya Allah. Jadi istikharah itu setiap saat, every time. Istikharah minta pertolongan pada Allah. Nah gitu. Tapi caranya datang kepada Allah di rumahnya. Gitu. Oke gitu ya, kemana-mana ini. Pelajarannya malah, ya kita kan psikologi pendidikan rohani ya. Tidak pendidikan yang lahiriah. Nanti Bu Marni nanti yang lahiriah, yang saya yang rohani ya. Benar, Prof. Saya kalau cerita masalah surga dan neraka ke anak usia dini itu agak-agak susah. Jadi pernah saya cerita tentang surga yang surga itu bagus gitu ya, Prof ya. Terus ada anak kecil yang bilang saya mau segera ke surga gitu. Kan susah, Prof. Ya gini, apa itu kalau misalnya saya mau apa itu ke surga, itu sebetulnya ketika kemudian hati kamu itu tenang, damai, itu artinya kamu berada dalam surga. Seperti itu. Itu salah satu contoh yang real. Jadi surga. Ya hatinya tenang, damai, tidak ada rasa takut karena berbuat dosa atau karena kesalahan atau deg-deg karena cemas dan sebagainya. Itu sebetulnya kita berada di dalam surga. Jadi itu yang bisa kita rasakan di dalam hati kita. Ya artinya surga juga sudah bisa kita. Oh iya. Oke. Iya, kan tadi ada malaikatnya yang roh, apa itu malaikat Ridwan tadi, itu yang secara otomatis membuatkan tadi hati kita kok tenang ya, seperti damai ya, sejuk gitu rasanya. Itu sudah bagian daripada itu surga. Kita berjumpa dengan Allah. Artinya apa? Berjumpa dengan ini kebenaran. Kita berbuat benar itu berarti kan kita mengamalkan kebenaran daripada Allah. Itu artinya kita bertemu dengan Allah dalam perbuatan yang benar. Dengan perkataan yang benar gitu ya, dengan pendengaran yang benar, itu artinya kita berjumpa dengan Allah. Sifat Allah, sifat Rasulullah itu ini kita amalkan gitu. Nah, seperti itu bahagia. Maka kita misalnya kalau adik menolong orang, itu berarti sifat Rahman Rahim Allah yang pengasih penyayang itu kita lakukan, itu kita ada di surga, hati kita senang. Maka bersenanglah ketika kita memberi dengan senang, dengan senyum, dengan ikhlas. Begitu cara mendidiknya. Tidak kemudian malah gini, loh Dek, kamu kok lihat tadi jajannya tadi yang dikasih bekal sama ibu misalnya, taruh mana? Tak kasih teman. Loh, kalau kamu ini kan nanti jam sekian kamu lapar loh. Gimana? Terus gimana? Itu berarti dia tidak mendidik di neraka. Itu menciptakan neraka, tidak sesuai dengan hati nurani. Maka gimana supaya apa itu namanya sete edeng istilahnya orang Jawa. Ya gini, kita berbagi sama orang, misalnya dermawan ya sama orang bagi, itu akan kita senang kalau bisa ini nanti sayang sama Allah kayak gitu sama Rasulullah. Itu ya hati kita menjadi damai. Kita akan ditolong nanti besar dapat apa gitu ya, pekerjaan macam-macam kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita berbagi ya kalau kita masih membutuhkan gitu ya, dibagi. Jadi tidak semuanya, tidak 100% diberikan pada orang lain. Maka kan belanjakanlah sebagian dari harta yang itu rezeki dari Allah, sebagian, tidak semuanya. Nah, sehingga tidak memadorotkan diri sendiri. Dan tidak itu mengurangi juga rasa ini tadi ya. Rasa lalu menyesal, mau tak kayak kabeh gitu kan, menyesal gitu jadinya. Nah, itu misalnya itu kebijakan yang kita ambil. Kita sepele-sepele kayak gitu tapi itu penting loh untuk apa mendidik diri kita sendiri dan mendidik apa itu anak-anak yang masih kecil. Nah, gitu. Ya kan kita pakai ya kadang-kadang kita harus berkhayal menjadi anak-anak lagi supaya kita bisa tepat ini gitu. Penting gitu seperti itu. Oke. Dengan kata-kata yang bahasa-bahasa Arab itu menurut saya gitu ya. Kemarin kan mbak-mbaknya sudah ada yang ini ya. Waktu bahasa Arab itu diterjemahkan deh dengan bahasa Indonesia, diikuti gitu ya supaya tuh masuk di dalam ini gitu. Semacam itu. Oke, masih ada kah? Kalau tidak ada, kalau sementara belum ada, kita bisa lanjut dulu. Kita masih sampai ya jam 12. Ya kan kalau ini ya jam 12 lebih ya kalau tapi nanti ya tergantung pada ini. Psikologi perkembangan. Saya lihatkan dulu gambarnya di situ pasti mbak-mbaknya sudah lihat juga. Baru nanti kita masuk ke atas. Nah ini perjalanan roh kita. Itu panjang sekali. Dari kita awalnya adalah roh, kemudian itu harus kembali kepada
sumber daripada ruh kebenaran. Nah, ini kita lihat. Nah, panjangnya perjalanan menuju surga itu di mana sih? Surga itu di Baitullah. Neraka juga di Baitullah. Di situ. Alam sangat gaib itu. Kalau mau dicari di mana? Ya kalau ekspresinya di dunia banyak ya. Kesedihan, kesusahan, itu neraka. Gitu ya. Rumah yang panas, tidak ada AC, itu neraka. Gitu kan. Contoh saja. Nah, ini. Maka ini manusia dimulai dari sini. Ini yang nanti saya sampaikan di situ wal asri, demi waktu, demi masa. Insan tadi ya, insan bukan yang punya sifat buruk. Lafi husrin, dia akan rugi ketika dia mengikuti sifat insan. Apalagi sampai dia kufur melalui hawa nafsu dunia setan. Sifat-sifat yang jahat. Illa, resepnya illa lagi yang amanu harus mukmin. Mukmin ini diimplementasikan dalam amal soleh perbuatan. Inilah namanya takwa. Tapi sayangnya tadi takwa diartikan takut. Sehingga kemudian psikologi negatif. Nah, ini alam roh. Ya, ini jelas loh. Alladzi khalaqal mauta dalam surat Tabarok ya, yang katanya kalau dibaca tiap malam Jumat dapat pahala bla bla bla. Tapi kita ambil aja, saya ambil satu ayat misalnya alladzi khalaqal mauta, mati. Nah, artinya tidak ada. Sebetulnya alam roh ya. Karena gaib ya. Nah, tapi itu sudah alam roh. Kemudian ini dengan perantaraan ibu bapak. Kalau Nabi Adam dulu dengan melalui tadi 4 anasir, angin, air, tanah, api. Tapi sudah melalui ibu bapak kita, air, sperma, dan air ovum. Tapi itu dia bisa terbentuk juga karena makan makanan 4 unsur ini. Kayak gitu kan. Nah, ini masuk dalam alam kandungan. 4 bulan baru ruhnya masuk. Kemudian kita hidup di alam dunia. Setelah ini pisah tadi. Ruhnya kembali tadi kita sebut mati. Alam ruh. Kemudian masuk tanah, yang dari tanah kembali ke tanah. Yang ini ruh tetap di alam kubur dan ini bisa mendapatkan siksa. Dan ini baru dilihat pertama identitasnya. Pemeriksaan awal. Maka marrobuka, manobiyuka, matimamuka dan seterusnya. Kemudian di sini nanti kiamat ini kehancuran, alam kehancuran, alam semesta. Nah, kemudian ini nanti dibangkitkan. Yang dibangkitkan siapa? Ruh. Badan, bukan. Kemudian ini ada padang mahsyar, lalu ada syafaat Rasulullah seperti itu ya. Yang dapat syafaat itu ya umat Muhammad nanti yang mengikuti. Kemudian ini dihitung, wah ini di sini dibuka nanti, nah, dibuka apa itu namanya rokib atid tadi, dibuka itu. Dan kita nggak akan bisa ngeles lagi karena nggak pakai badan, itu sudah semua catatan. Kemudian ini penyerahan catatan nanti dilihat ditimbang, ada yaumul mizan juga ya, penyerahan kemudian ditimbang antara baik buruk plus minusnya. Nah, kemudian nanti ada juga yang namanya telaga kausar di sini. Kemudian ada ini nanti masih itu dia uji terakhir kalau memang dia dari tangan kanan menerimanya loker kanan dan baik, maka dia akan selamat melalui apa itu namanya jembatan ini, dia masuk surga. Tapi kalau tidak maka dia ke neraka. Seperti itu. Dan ini abadi, seperti abadi, seolah-olah abadi seperti itu. Nah, di sini jadi dari kita alam roh ini kembali ke sini itu kita alam roh. Dan di sini dulu asal muasalnya juga Baitullah. Kita di sini ini semua ini Baitullah. Di sini. Cuman kalau di neraka dia enggak berjumpa dengan Allah dan Rasulnya, surga ini dia berjumpa dengan Allah dan Rasulnya. Nah, di situ kemudian nikmat yang senikmat-nikmatnya adalah kembalinya roh kepada Bapak roh dan asal muasal daripada roh mukmin kita. Nah, ini gambaran saja supaya nanti saya menjelaskan wal asri tadi apa itu namanya jelas. Jadi ini psikologi perkembangan kita beda dengan Harlock, bisa dengan apa itu namanya macam-macam itu. Yang paling terkenal kan Harlock ya, yang bukunya kita pakai banyak sekali, kita hargai penelitiannya, tapi kemudian kita kritik kelemahan-kelemahan yang dia punya. Nah, ini perkembangan dan motivasi ini kita kesini. Nah, dasar perkembangan manusia ini wal asri. Waktu saya sekolah diniyah dulu kalau mau pulang itu bacanya wal asri, kalau mau baru datang mulai Fatihah.
Karena menunjukkan apa? Itu ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu tadi jembatan yang itu kita menuju ke apa itu namanya Baitullah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Nikmat ya. Gitu. Alaihim ghairil maghdubi, ya, jangan kita mendapatkan murka. Waladhdallin, dan orang-orang sesat itu. Tapi kan kita baca itu biasa-biasa saja, nggak diingat gitu loh tadi, nggak ingat bahwa ya Allah aku nanti bisa kembali kepada Baitullah atau enggak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, ya Allah aku kumpulkan dengan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan. Dia kembali ke surganya tadi, dan aku tidak di neraka. Waladhdallin kan, lalu amin. Ya, gitu. Amin itu apa? Amin itu Baitullah. Tidak ada dalam Quran, tetapi kita selalu sebut. Nah, gitu. Karena doa di situ jadi. Itu ini ya, ini wal asri innal insana lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Insan, kalau kita pakai insan tadi rugi. Kecuali tadi ini resepnya. Resepnya untuk selamat tadi dari alam roh, ya kita kembali ke alam roh, kembali dari Allah, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini iman di dalam dada. Amilus solihah itu yang dengan anggota badan, dengan panca indera. Gitu. Kemudian ada ini. Ada yang fungsi lingkungannya. Tawasobil haq, saling mengingatkan tentang kebenaran. Mukmin tadi, mukmin. Tawasob bisa karena tidak mudah ini. Maka harus mengingatkan saling bersabar, ikhtiar, usaha. Termasuk tadi ya, apa itu namanya, kontak konsultasi, konseling macam-macam gitu. Nah, gitu. Jadi kan kita ada di sini. Tawasobil haq, tawasobis sabr. Ya, semacam itu. Ini apa itu psikologi perkembangan kita. Sungguh kamu mulai tingkat demi tingkat. Nah, ini perkembangannya ini latar kabun nafobakon antobat. Psikologi perkembangan betul, tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Tadi ya sudah, tadi gambarnya sudah saya tunjukkan. Apa itu, ini penjelasan yang sebetulnya sudah saya sampaikan. Nah, oleh sebab itu ketika kita kemudian roh tadi, kemudian kita punya untuk memenuhi kebutuhan jasad, kemudian kita diberi semangat hawa nafsu dunia setan karena kita ini daging. Yang kemarin saya masih ingat, saya tulis di papan tulis ya, apa itu namanya, dunia itu apa itu namanya, jadi daging, kemudian angin itu jadi urat, kemudian apa itu namanya ya, angin jadi apa itu apa gitu kan, sudah saya jelaskan semuanya itu sudah. Wah, itu kalau ada penjelasan medisnya, kalau ketemu asik loh itu. Apa itu, tapi buku saya sudah tanya, buku yang saya rujuk saya punya karena memang saya dihadiahi yang Ruhyo Science itu dokter, disertasinya dia lalu dibukukan, saya punya buku itu. Tapi saya tanya itu, kalau misalnya saya mahasiswa saya mau punya buku itu bisa dibeli di mana? Sampai sekarang nggak dapat jawaban. Jangan-jangan cetakan pertama itu dulu sudah habis. Gitu. Kalau dapat itu, Mbak bisa itu pelajari di situ. Misalnya penjelasan bagaimana. Nah, tadi ya kita amal soleh sudah saya jelaskan panjang lebar. Nah, di sini gitu ya. Di sini ini berarti dalam ayat ini tadi wal asri dan atau bab tadi itu apa itu namanya, kalau wal asri tadi karena sepanjang zaman itu ini, maka ini ada kaitannya dengan ini psikodinamika. Yang apa itu namanya, teorinya aliran yang pertama itu kan psikodinamika, diawali dengan Freud, kemudian ada Adler, kemudian ada teman-temannya gitu ya. Kemudian itu jadi kalau masa perkembangan awal anak ini tidak tercapai dengan baik, ya kita tambah benar gitu ya, itu dia akan merembet masuk kepada perkembangan berikutnya. Kalau ini tidak di-scan, kalau ini tidak tadi diatasi terus, psikodinamika namanya. Jadi oleh sebab itu lalu Freud itu punya acara tadi, dia itu mendeteksi masalah manusia itu dengan hipnosis. Diungkap segala sesuatu tuh ada hubungannya dengan 5 tahun awal. Itu teorinya Freud. Memang tidak saya tulis ya, kok kedawanan tak bagi-bagi BNOT gitu. Nanti kalau sudah jadi buku. Jadi penjelasannya Freud itu kan punya pandangan bahwa masalah manusia tadi psikodinamikanya itu, kalau misalnya manusia itu
ini ya, apa itu namanya, kebutuhan, apa itu namanya, aduh, jadi manusia kan punya kebutuhan-kebutuhan, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu kan punya kebutuhan-kebutuhan. Kalau itu tidak terpenuhi, bahkan bermasalah dia, punya tadi rekaman-rekaman yang negatif, kalau tidak diatasi, disimpan, disembunyikan dalam alam bawah sadar, itu terbawa terus pada perkembangan berikutnya. Dan yang membekas tadi, membekas dan harus ditengok itu usia 5 tahun awal itu membekas untuk jeda pra remaja, remaja awal, remaja akhir gitu ya sampai dewasa, itu sangat berpengaruh. Jadi ini peletakan dasar ini, apa itu Freud aja bilang kayak gitu. Kalau dalam ayat, boleh dicatat sendiri. Apa itu namanya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dia punya fitrah tadi, roh mukmin. Tapi manusia yang merubahnya, enggak mendengar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah sudah kasih blek. Tapi manusia yang merubahnya. Kullu mauludin fitrah dia. Tapi fa'abawahu, kedua orang tuanya, orang-orang yang dewasa di lingkungannya, yuhawidan ini menjadi Yahudi, au yunasironihi atau Nasrani, au yumajisanihi atau Majusi. Maka kemudian resepnya di belakang, fadzar bidatidin. Gitu ya, itu semacam itu. Apa itu namanya, harus ikuti kepada agama. Gitu ya, ini psikodinamika. Nah, di sini psikodinamika, ini justru 5 tahun pertama loh tuh, golden age. Oh, gitu. Oleh sebab itu tadi nanti di 5 tahun pertama itu awal-awal itu harus diinstal tadi supaya masuk ke dalam otak, masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam ini tempat fisiknya, rekaman tadi. Ada azan, ada ikoma, ada memotong ini apiko, ada di sini dicukur, kemudian itu disedekai. Oh, itu menjadi lambaran paling pertama. Jadi dia akan menjadi tahan uji, dia akan menjadi suara hati nuraninya itu kuat. Seperti itu, psikodinamika ini ya. Nah, mbak-mbaknya pasti kalau sudah pernah belajar ini tahu psikodinamika. Nah, kemudian itu juga menjadi teori motivasi. Teori motivasi kita tidak hanya sampai bagaimana kita hidup itu sukses, setelah mati selesai. Tidak. Tapi bagaimana kita bermakna selamat sampai di hadapan Allah, kembali kepada Allah bighairi hisab tadi, tanpa hisab. Jadi dengan demikian kita rukun iman yang ke-5 ya, pada hari akhir. Itu penting. Jadi ini sudah harus ditanamkan sejak kecil. Kalau orang kemati mau kemana dan seterusnya. Tapi sering kadang-kadang memang tadi imajinasi itu, lalu imajinasi yang dibikin orang-orang dulu karena dia ilmunya terbatas gitu ya. Kemudian itu kadang-kadang itibar gitu ya. Tapi kemudian apa itu lalu jatuhnya menjadi nggak pas kayak gitu. Nah, inilah yang perlu kita revisi. Ya. Jadi teori motivasi rohaniah Islam itu ini mencanangkan motivasinya kepada kebahagiaan dan keselamatan akhirat sesuai kehendak Allah. Dan kalau ini kita yang canangkan, pasti di dunianya dia menjadi orang yang sukses, pasti. Gimana mau sedekah amal ini memilu kalau nggak punya ilmu, nggak punya harta, kalau hatinya tidak tertata dengan ikhlas, dengan tulus, dengan ini suka menolong dan sebagainya, nggak mungkin itu. Nah, gitu. Jadi dunia sukses, akhirat sukses. Ini yang disebut mukmin kamil. Benar dalam semua aktivitas hidup dijalani dengan landasan sidik, amanah, taqwa, fatonah. Wah, gitu kan? Iya, sukses. Kaya, benar. Gitu ya. Tapi miskin pun benar. Kalau memang sudah ikhtiar, sudah ini, tapi tetap dia nggak cukup, miskin. Tapi miskin benar. Ya, gitu ya. Fakir itu kan lebih bahaya. Fakir itu lebih rendah. Fakir benar. Tapi dia berhak menerima santunan-santunan dari ini dan itu tadi. Nah, gitu. Jadi menjadi kesejahteraan sosial. Seperti itu. Oke, ini teori motivasinya. Motivasi yang hanya dilandasi kesuksesan dunia tanpa landasan iman, nah, dia cenderung ini. Oh, ini mengikuti hawa nafsu dunia setan, jatuh ke lembah kenistaan,
berurusan dengan pengadilan negara dunia, pengadilan yaumil hisab. Wah. Di pertama saja baru yang awal tadi dilihat formulirnya dan nggak lolos dia, maka dapat siksa kubur. Nah, kalau hewan-hewannya yang ada di tanah itu dia lebih bertakwa kepada Allah, kan hampir tidak ada itu hewan-hewan itu dia taat loh. Tugasi apa taat, makannya apa taat, maka diperintahkan ya itu. Kalau kamu itu ada manusia dikubur tapi dia misalnya tadi perbuatannya buruk dilihat itu sudah sifatnya seperti sifat musang, sifat harimau, sifat ular, makanlah mereka. Gitu dimakan sama kalajengking, sama ulat, sama ular, sama macam-macam gitu ya. Dan saya pernah punya pengalaman dikasih Allah Ta'ala pengalaman ya. Ini cerita sedikit. Kemarin saya ceritakan pada mahasiswa, saya lupa S2 atau S1. Kadang-kadang kan saya tuh karena ngajarnya yang ini gini kayak kesehatan mental, apa itu bimbingan konseling kayak gitu ya, psikologi kayak gitu. Maka saya sering ngasih tugas mahasiswa, kemudian tadi terapi ya, terapi Islam atau terapi sufistik atau apa gitu. Lalu mahasiswa itu suka kadang-kadang lalu mengangkat kayak gitu. Misalnya mengamalkan, misalnya contoh saja mengamalkan sholawat nariyah. Kalau dibaca 11 kali pahalanya kayak gini-gini itu ya. Ini dampaknya kalau dibaca misalnya 41 kali atau 100 kali, yang paling banyak itu seingat saya nariyah itu 4.444. Itu akan apa kayak gitu. Wah, saya ini kesempatan, wah tak eksperimen gitu ya. Tak eksperimen. Artinya bahwa itu saya amalkan gitu ya. Coba saya amalkan semua amalan-amalan wiridan yang biasa saya pakai stop. Saya amalkan apa itu namanya itu. Katanya Allah dapat rizki. Misalnya kan kayak waqiah kayak apa gitu kan. Saya amalkan betul itu, saya lain-lain stop. Sholat, tapi sholat hanya yang tertentu saja, yang pokok, wiridan pokok. Setelah itu amalan itu tuh sampai ya sesuai dengan jumlah tadi ya mahasiswa. Itu kan sebetulnya kita sendiri sering baca juga gitu ya. Misalnya gitu, saya coba. Lalu kemudian suatu ketika saya dapat pengalaman yang pengalaman rohani ya, spiritual tapi nyata di dunia. Di suatu ketika saya sudah fajar menjelang subuh kayak gitu. Apa itu namanya? Saya mendengar suara orang manula gitu ya. Kok ada suara orang ini ngoceh sendiri gitu ya. Akhirnya saya lihat dari apa itu namanya jendela di apa itu namanya di teras depan gitu. Oh, ternyata ada nenek-nenek. Dia duduk di pintu pagar tembok saya gitu. Kemudian akhirnya saya keluar. Saya suruh masuk. Mbah ke sini aja. Saya punya dulu ada pintu samping gitu. Tapi di situ sebetulnya ya ruangan baik. Tetapi sering saya pakai barang-barang yang misalnya kayak sepatu atau karpet yang enggak saya ini gitu. Saya gulungan di situ kayak gitu. Dia itu. Terus kemudian saya tutup tidur itu. Saya buka karpet yang ada di ya setengahnya gudang gitu ya, gudang itu. Sebetulnya dia pintu masuk samping gitu ya. Seperti fungsinya setengah jadi gudang gitu. Saya buka karpet, ya Allah, ternyata di karpet itu ada kalajengking. Dan saya dintop kalajengking. Setelah itu saya sadar, ya Allah, saya dapat peringatan. Saya mau menolong orang, itu saya masuk, tetapi saya tidak serius. Akan saya suruh tidur dia dengan karpet itu di tempat yang setengahnya gudang. Saya begitu. Akhirnya kemudian saya ubah pikiran saya, ya Allah, saya apa itu namanya, saya tidak serius ini gitu ya, tidak menghormati orang tua gitu. Pas waktu itu kan ibu saya tempat saya, tapi pas waktu itu pulang kampung ibu saya sehingga kamarnya kosong. Akhirnya saya suruh simbah itu nggak jadi di karpet itu, tapi di kasur yang tempat kamar ibu saya. Ajib, setelah beliau itu tidur atau tidak saya tidak tahu. Kemudian sebelum dia subuh itu, wah itu dia cerita ini ngomong keluar apapun yang dari mulutnya, pokoknya yang entah baik entah jelek, termasuk dia marah-marah sama anaknya, sama menantunya, sama cucunya, yang jelek-jelek keluar juga dari mulut beliau. Tapi ada yang kata-kata yang baik juga keluar. Tapi yang lebih banyak yang jelek-jelek tadi. Kalau ngomong sendiri seperti orang ngomel, ya biasa kan orang tua sudah pikun kayak gitu. Nah kemudian ajibnya pas dia subuh ya kan dia dengar atau enggak adzan kan wallahu alam, saya enggak tahu. Saya sendiri setelah saya sholat sampai ini, kemudian saya mendengar mbah ini yang sudah pikun tadi,
dia itu sholat subuh. Meskipun dia tidak menggunakan gerakan, dia sambil baring itu dia sholat subuh. Dari mulai yang dibaca usolli, itu ya, sampai akhir termasuk dia baca doa kunut. Dan semuanya benar yang dibaca itu. Wajib. Ya Allah. Jadi artinya apa? Ini didikan Allah bahwa tadi rekaman kitab itu memang ada di dalam diri kita. Jadi apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita lakukan, itu nempel di dalam diri kita. Dalam keadaan Mbah yang sudah tua renta. Ada kalau usianya di tempat saya itu 70 lebih. Udah pikun dia. Termasuk dia kata-kata ngata-ngatain tadi ya keluarganya karena dia nggak suka atau apa nggak gitu, keluar begitu saja. Yang tadi yang dia sholat, waktu dulu ya mungkin kalau sudah pikun mungkin juga sholatnya ini ya saya ingat-ingatnya kayak gitu kan. Tapi itu keluar semua dan benar. Ya Allah, akhirnya apa saya renungkan, ya Allah. Malam ini, fajar ini saya dapat ilmu dari Allah. Tentang apa? Tentang kematian. Pada saat nanti badan berpisah dengan roh, ternyata rekaman roh yang berfungsi sebagai kitab itu ternyata benar tadi. Apa yang kita install di dalam diri kita, yang banyak dirokib juga bisa keluar, yang banyak diedit juga begitu saja keluar tanpa kita recall, tanpa kita minta. Jadi kalau banyak miso-miso ini, nanti kalau udah pikun miso-miso terus gitu. Tapi kalau kita banyak ngaji, banyak bersolawat, misalnya ya nyanyi-nyanyi yang rohani kayak gitu, tuh yang keluar dengan sendirinya. Lalu tadi saya dientup kalau jengking. Itu kan salah satu hewan yang ada di tanah. Dan itu salah satu hewan yang ditugasi Allah untuk tadi ya memakan orang-orang yang paruh. Pada tahap pertama dia dilihat identitasnya, dia tidak selamat. Tidak bisa menjawab siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan seterusnya. Ya Allah, itu dan sengaja saya kasih minyak saja, minyak ini loh, minyak oles itu kan, seperti itu. Tapi memang saya enggak minum paracetamol juga enggak, apalagi ke dokter. Sengaja saya nikmati, saya dientup tawon itu seberapa saya kuat. Ini pelajaran dari Allah. Saya nyicipi kalau kamu ada di alam barzakh. Lalu kesimpulan saya, rizki itu contohnya adalah seperti ini. Allah menunjukkan nyata. Saya dientup kalau jengking. Dan saya didengarkan suara jelek lewat ini mulut daripada Mbah yang sudah pikun tadi. Dan juga rekaman dia sholat yang lengkap tadi tanpa sadar dalam diri kita. Rekaman itu ada. Itu pelajaran yang seperti itu ya. Itu apa itu namanya, itu tadi pelajaran tentang apa itu namanya, saya dikasih tahu itu ngono kok isih misalnya nggak takut sama misalnya kematian, bukan kematiannya yang kita takutkan karena sebuah pastian, tapi adalah kita bisa kembali kepada Allah atau tidak, tapi asal muasalnya seperti itu. Ya kalau mau ada diskus tadi boleh juga, saya tadi cerita itu karena apa itu namanya, ya ini bisa diceritakan juga untuk menjelaskan orang yang tentang kitab tadi. Bukti itu, kalau saya ya gimana mau nggak percaya. Saya baca di Quran begitu, saya baca ini gitu, saya ngalami seperti itu. Saya nggak percaya, gitu ya. Saya ngamalkan tadi loh. Jadi sering orang kan baca waqiah dapat rezeki. Itu lalu gambaran kita, khayal kita itu uang. Itu enggak. Rizki itu enggak seperti itu. Tapi rizki itu yang menguatkan keyakinan kita. Kemudian kita mengikuti kepada roh mukmin kita. Itu rizki. Seperti itu. Itu tadi kesimpulan saya ya. Karena tadi ada hadis-hadis yang kalau baca ini apa itu namanya dapat rizki. Oh ini macam-macam itu. Ternyata saya pengalamannya seperti itu. Baik, kalau ada silahkan. Kalau tidak ada saya lanjut. Ini sudah apa itu masih punya waktu kita. Ya, oke, ini ya, ada pengadilan dunia, oh ini, koncone Sambo. Coba bayangkan itu, yang sepak bola, polisi, tidak hanya berperang sama polisi, ya Allah, 129 dan masih ada korban-korban berikutnya. Menggunakan ini tapi jahat. Menggunakan hati nurani. Bisa saja dia tidak sering sholat dan sebagainya, tapi gunakan hati nurani jadi orang baik. Tapi kalau yang terbaik adalah itu tadi, dengan sering dia datang kepada Allah, Rasulullah dengan sholat, maka bimbingannya akan kuat gitu ya, yang umil kisah gitu. Oleh
Nah, ini kemudian tujuan akhir. Nah, dengan demikian singkat teori motivasi rohani Islam adalah tujuan akhirnya selamat dunia sampai akhirat. Kita sering bicara itu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi maaf nyuwun sewu, sering kita dalam prakteknya berbuat sesuatu yang tidak untuk akhirah hasanah. Ngerumbi, es teh gitu ya. Itu buat kebohongan biasa. Fitnah orang biasa. Itu tiap hari kita Robbana atina fid dunya hasanah. Anak-anak kecil tadi dia kalau itu suruh membayangkan akhirah hasanah itu apa. Gitu. Jadi dijelaskan dunia hasanah itu apa? Kaya tapi dari rizki yang benar. Menjadi rizki yang berkah tadi, bisa bagi dan sebagainya. Fisik yang benar, sehat, tapi sehatnya bisa digunakan kebenaran. Itu fit dunia hasanah. Tapi akhirah hasanah dan seterusnya harus dijelaskan. Jangan hanya diajarin doa sapu jagat, Robbana atina fid dunya hasanah, tapi nggak ada penjelasan sehingga dia tidak pernah membayangkan, mempunyai imajinasi tentang itu, tidak ada nempel. Jadi roh mukmin kembali kepada Allah dan Rasul. Orientasinya apa? Hidup benar, mukmin. Bersifat positif karena tidak mengikuti sifat kufur, melalui ya hawa nafsu, tidak munafik dan fasik. Implementasinya ya ini kondisi, afeksi, emosi, sikap, perilaku dan seterusnya dilakukan dengan dibimbing roh mukmin. Maka ini selalu harus tadi datang kepada Rasulullah, ingat kepada Allah dan seterusnya. Itu caranya supaya pasokan, pasokan energinya itu menyala dengan kuat terus menerus. Gitu. Ya tahu isi kuota. Kita aja kalau ngezoom kayak gini kan nanti banyak pada isi kuota ini. Iya. Itu kalau enggak kan gimana gitu. Putus sendiri nanti. Psikologi doa. Nah, ini kan biasanya psikologi doa sebagai pengingat, membangun kesadaran rohaniah ilahiyah. Lalu kita melakukan ini analisis SWOT. Kekurangannya apa, keunggulannya apa, ancamannya apa, dan seterusnya. Jadi ilmu pengetahuan di sini, analisis SWOT ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Jika misalnya anak dikasarin, dia akan begini. Dia dipoyoi, dia akan dendam dan sebagainya. Jika gitu ya, anak punya pengalaman seperti ini, anak-anak kecil itu begini dan seterusnya. Jika dia kurang menyusu, misalnya dia akan punya penyakit ini. Dia jika tidak mendapatkan asupan gizi seperti ini, maka dia ini gitu. Maka di sini kan misalnya doa tadi ya, misalnya Allahumma barik supaya berkah. Prima, jadi rizki sehat, afiat, rizki macam-macam berpikir, otak cerdas dan sebagainya gitu ya. Tapi rizki di sisi Allah mukmin tadi. Nah, itu dijelaskan nih dengan menggunakan ini analisis SWOT ini. Coba, tapi itu bisa dieksperimen. Kalau ada yang berani dieksperimen membuat itu tadi ya, kemudian R&D, misalnya dibuat misalnya anak yang kita dikasih keserah. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar tadi ya. Nar tadi. Sakit macam-macam. Kalau kurang vitamin, sakitnya ini. Kalau itu misalnya tidak ditata psikologisnya, misalnya kondisinya, afeksinya, begini, emosinya, begini. Kalau tidak ditata rohaninya, begini. Itu bisa dijelaskan dengan bahasa sesuai dengan yang tingkat kepahaman daripada anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada yang dia hanya ngomel saja. Pokoknya, Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang itu toh. Tapi ada yang doa tadi dengan terjemahnya. Tapi ada yang kelompok yang dikasih penjelasannya. Itu bisa diamati selama dia berdoa itu misalnya dalam kurun waktu misalnya 1 minggu. Kira-kira sikap anak ini sama dengan sebelumnya atau ada perubahan yang lebih positif. Atau kalau kurang lama ya 2 minggu sampai 1 bulan diamati. Ya siswa-siswa apa itu namanya anak PAUD atau anak-anak TPA seperti itu dengan ini analisis SWOT. Nah, membangun planning dengan realistik sehingga kita contoh pengamalan doa-doa keseharian, mau dan bangun tidur. Gitu ya Allah. Misalnya. Ya, bangun tidur, keluar masuk toilet, gitu kan? Ya ini lebih ke kelamin ya. Penyakit kelamin datang itu bahaya sekali. Bangun tidur ini kita mati dan dibangkitkan kembali, wudu dan mandi. Nah, itu tadi. Mau setelah makan, bercermin. Itu semuanya
mengarah kepada penguatan mukmin. Coba bercermin. Allahumma hasanta kholqi. Kholqi itu di sini. Fahasin khuluqi. Amal soleh. Mau bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Karena kita berterbaran harus la haula. Allah dan seluruhnya. Ini wah. Ini loh ayat motivasi yang luar biasa. Ad-duha. Maka setelah malam gelap itu harusnya diganti menjadi nur, cahaya, terang benderang. Tapi sayangnya justru siang hari kita bertebaran di atas muka bumi, barak orang melakukan zulumat, kesesatan. Maka kemudian ada sholat subuh pakai selain baca ya, kalau saya termasuk salah satunya ayat wadduha gitu. Tapi kemudian ada doa kunut. Kemudian masih ada disunahkan sholat duha. Yang salah satu surat yang dibaca adalah ini ayat motivasi. Demi waktu matahari sepenggalah naik, malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Bikin kamu waktu tadi bertebaran di atas bumi ini, Tuhanmu yang semula itu benci kepada kamu, bikin kemudian Tuhanmu itu tidak pernah meninggalkan kamu, selalu bersamamu. Nah, hari kemudian berjumpa dengan Allah itu lebih baik bagimu daripada sekarang. Hari esok itu lebih baik daripada hari ini dan seterusnya. Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya. Gitu ya. Itu. Bikin Tuhanmu itu tidak murka, tapi memberikan kamu karunia. Nah, kalau kamu itu yatim itu tidak tahu petunjuk ini, maka kamu cari ilmu, berilmu. Kalau kamu misalnya tidak punya harta, maka Allah akan memberikan kamu karunia dengan banyaknya rezeki yang berlimpah. Oh, ini kan. Dia mendapatkan seorang yang bingung, bingung. Lalu dia memberikan petunjuk, bikin di siang hari itu, gitu ya. Kamu sebagai orang yang bingung, tidak ada dalam petunjuk, maka berilmu. Nah, dia mendapatkan sebagai orang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Luar biasa ini motivasinya. Tapi tak semuanya benar tadi ya. Terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Maka terhadap orang yang tidak punya bapak, dalam hal ini bapak roh, Rasulullah tadi, tidak menjadi umat Muhammadiyah, maka kamu jangan berlaku sewenang-wenang. Beri mereka kasih sayang dengan makanan, dengan ini dan juga dengan pengetahuan. Terhadap orang yang minta-minta, jangan kamu menghargainya. Nah, maka di sini lari nikmat tadi kan keluar dari potensi nikmat. Jadi nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan tadi, maka hendaklah kamu siarkan. Artinya apa diamalkan? Ada apa itu namanya, dari potensi nikmat itu kita pergunakan. Wah, ini luar biasa loh, sukses. Tapi sholat duha tiap hari, tapi nggak berubah-berubah ya toh. Gitu ya. Ini membangun kesadaran dan motivasi di awal pagi hari dengan membangun orientasi produktif ini. Nah, ini habis gelap terbitlah terang. Ini saya kata-kata sendiri. Habis gelap terbitlah terang. Ubah kebencian Allah atas kelalaian menjadi karunia. Bangun masa depan lebih sukses daripada saat ini hingga di sisi Allah. Kondisi yatim tanpa pelindung, ubahlah menjadi Allah pelindungmu. Kondisi tersesat, ubahlah dengan petunjuk Allah. Ubahlah kemiskinan dengan kecukupan rezeki dari Allah. Jadilah dermawan sebagai berbagi kepada yatim dan peminta, karunia Allah tebarkan. Gitu. Bukan lalu bin, kan sering ada yang Ustadz mengartikan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat, apa itu namanya, ceritakan. Itu namanya pamer. Kalau enggak ngasih, ya pamer itu namanya. Maksudnya enggak gitu loh. Ini loh, di sini di nikmat itu yang harus kamu kerjakan gitu loh. Jadi realitanya Pak. Sebagai penolong tadi, gitu kan, gitu semacam itu. Oke, ini kemudian gimana, mau diputus atau ini? Kalau tidak seperti itu maka ini kelalaian manusia. Ini kalau mengikuti sifat manusia. Surat Al-Kahfi tadi, alakumut takasur tadi ya. Sudah ada tadi di depan. Ini saya merah dulu, mau saya apa itu namanya, mau saya drop. Tapi ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Tapi ada yang pengumpat dan sebagainya, wailul likulli mazati. Ini tadi. Kalau dia hidupnya diliputi dengan ini, bahkan sampai dia dimasuk dalam kubur yang lahat seperti itu, maka dia tadi akan celaka. Kebalikannya tadi ya motivasinya. Nah, sudah sampai di sini. Setelah ini kita masuk kepribadian. Nah, setelah saya tahu tadi gambarnya saya kasih dulu, kemudian baru penjelasannya.
silakan kita masih punya waktu sedikit kalau misalnya untuk diskuskan pas satu topik gitu. Apa itu namanya minggu depan kepribadian anak. Ya kepribadian secara umum, tapi nanti kalau misalnya membentuk kepribadian pada anak gitu kan, seperti apa? Kepribadian mukmin. Silakan kalau ada. Ya, masih ada lah sekitar 10 menit ya. Nggak harus kita polke. Saya masih ngajar lagi jam 1. Sama mungkin mbaknya nggak ada ya. Silakan Mbak Ida. Mungkin tadi belum ngomong Mbak Ida. Nggih, Bro. Ya, silakan. Nggih. Terima kasih Prof atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan dari awal tentang psikologi kognitif sampai yang barusan ini ada psikologi kepribadian. Ini beberapa tahapan anak usia dini secara umumnya itu baik perkembangan kognitif menurut Piaget itu ada tahapan mulai dari sensori motor sampai ke tahapan yang kompleks seperti itu. Andaikan saja Prof, andaikan saja ini para praktisi di lembaga pendidikan anak usia dini mengetahui betapa pentingnya ruh mukmin itu diterapkan dari awal, itu pastinya akan menjadikan anak usia dini itu sebagai calon mukmin yang benar-benar sebagai insan kamil seperti itu. Oke, akan tetapi di sini rata-rata para praktisi pendidikan anak usia dini ini sebatas dalam pemberian materinya itu hanya, kalau menurut saya ya Prof, maksudnya kalau menurut saya itu hanya sebatas dasar atau yang berada di bawah, di permukaan saja, hanya yang diucapkan seperti itu, sampai ke internalisasi yang benar-benar melekat di dalam hati itu. Berdasarkan analisis saya itu masih sangat kurang sekali. Bahkan contohnya tadi yang ditanyakan Mbak Isa pertama tadi terkait mendongeng. Kenapa harus jauh-jauh mengambil materi yang sekiranya itu jauh dari dunia anak? Kenapa yang tidak terdekat dengan dunia anak itu tersendiri? Padahal tadi Prof sudah menjelaskan bahwasanya materi-materi itu sangat, kalau menurut kami sangat sederhana, yang terdekat dengan dunia anak. Yang penting nilai-nilai yang mengarah kepada ruh mukmin itu bisa melekat seperti itu. Tapi ya ini Prof, praktisi-praktisi itu hanya sebatas menjalankan rencana pembelajaran saja yang notabene-nya hanya sebatas pembiasaan yang bersifat verbal gitu nih Prof. Seperti hafalan dan sebagainya itu kan masih cenderung verbal saja, tapi internalisasi yang masuk kepada hati anak itu rata-rata masih kurang ini Prof. Kalau menurut Prof Pripun? Ya itu kan kesalahannya kan karena memang dia tingkat kepahamannya hanya sampai di situ. Jadi artinya petunjuk tentang Islam yang hakikat yang sesungguhnya itu belum sampai kepada para guru tadi, termasuk pada praktisi. Nah, oleh sebab itu ya inilah saya sangat berharap ini mbak-mbaknya ini sampai mengembangkan itu. Dengan kemudian kita mungkin urean-urean dengan menulis buku, kemudian nanti jadi artikel-artikel, kemudian itu jadi pertimbangan. Syukur-syukur nanti justru ada yang sampai jadi menteri anak dan apa gitu ya, misalnya seperti itu kan. Ya, atau kita jadi ini bukan jadi menterinya, tapi kita menjadi staf ahlinya. Ya, kenapa tidak? Ya, makanya saya salah satu doa yang itu akhir-akhir yang sudah banyak tahun ya. Saya ini adalah saya berharap bahwa pengganti Jokowi adalah ulama yang warasatul anbiya. Ya, kalau itu kan nanti dia milih tuh tahu orang ini kayaknya bagus ngomongnya tapi sindir enggak ini. Itu dengan ininya kan seperti itu. Ya itu harus totalitas. Justru kita demokrasi itu seperti itu. Jadi kita merubah itu. Seperti korupsi, sebetulnya cara solusinya seperti itu. Saya bikin artikel itu ya, penelitian, kemudian saya ini yang saya harapkan itu terbit di jurnal yang skala Scopus itu naik angkat ke guru besar, itu saya bicara tentang korupsi. Di korupsi itu sebetulnya caranya gimana? Susah itu di ini, kecuali ya tadi orang itu misalnya milih, nah kalau secara politiknya milih pemimpin, milih presiden itu
berdasarkan hati nurani, kebenaran. Tidak berdasarkan money politik, tidak berdasarkan ideologi, partai, macam-macam. Bukan karena etnisnya. Seperti itu. Jadi orang yang jujur yang dipilih, udah. Saya nggak usah tahu partainya apa, nggak usah, tapi dia jujur enggak? Gitu. Itu, tapi kan susah. Sering itu orang kalau sudah, waduh, itu etnisku atau itu ideologiku gitu ya, partaiku kayak gitu, meskipun itu pembohong sesungguhnya. Gitu ya. Ya munafik tadi sebetulnya dia yang nggak selalu berbohong sih, kan ketahuan kalau selalu berbohong gitu kan. Nah itu dia milih orang-orang yang munafik. Gitu. Itu hanya bisa dirubah dengan cara tadi. Demokrasi itu memilih, karena kita pilihan kan memilih orang yang sidik tadi. Ya mungkin lebih baik misalnya dia non muslim tapi dia mendengarkan suara hati nurani daripada muslim tapi dia munafik. Seperti itu. Nah, contohnya. Nah, tadi oleh sebab itu di sini saya sangat berharap bahwa dengan adanya saya kembali kemarin 1 semester saya off dari ngajar PAUD, ya, ada yang ngeritik karena belum profesor, ada profesor baru lah saya disingkirkan, saya kembali itu. Saya berharap bahwa ini menjadi generasi-generasi yang kemudian mengembangkan tadi psikologi rohaniah. Karena tidak setiap orang tahu tentang itu. Dan yang sudah berkembang sedemikian rupa kan psikologi umum, dan itu dia hanya sampai pada fisik dan sampai pada jiwa gitu loh. Tapi jiwa itu kan yang tadi ada ini ngakal-ngakal ya ini dan sebagainya, tapi dia tidak pintar mendengarkan suara hati nurani seperti itu. Nah itu pekerjaan yang cukup rumit dan saya butuh pasukan yang banyak kan untuk itu, seperti itu ya. Meskipun ya mungkin mau dikritik orang mau apa, kita harus tetap mohon perlindungan pada Allah gitu. Seperti itu ya. Itu mau nggak mau ya kita harus memulai ibda binafsika, mulai dari diri kita. Kemudian kecil-kecil tadi bikin buku cerita-cerita yang ini, kemudian caranya begini apa gitu, kecil-kecil seperti itu, sederhana-sederhana. Tapi nanti punya binaan-binaan TK kan, mbak-mbak ini kan ngajar di PAUD mungkin punya binaan-binaan itu dikembangkan di situ. Nanti sudah di buku di skala ini kan masuk di buku-buku tingkat nasional, nanti dibaca-baca orang dan sebagainya. Seperti itu, diberikan karikatur, komik-komik kayak gitu. Itu kan apa itu namanya? Ya dunia anak gitu ya, dunia anak. Seperti itu. Saya kira itu saja yang apa itu namanya untuk merespon tadi. Itu kegelisahan saya dan juga kegelisahan kita semua setelah tahu bahwa jadi malah sekarang itu media sosial itu banyak malah justru mengajarkan anak kalau yang buruk-buruk itu mudah, yang baik-baik itu yang susah. Karena mengikuti hawa nafsu itu enak banget, guys. Gak percaya, enak banget gitu. Tapi untuk kita menjadi orang yang benar itu tidak semudah membalikkan tangan. Tadi ya, kalau mbaknya tadi, apakah misalnya hanya kemudian dari ucapan-ucapan, tidak hanya dari sini ya. Ini harus kemudian dilatih dengan menggunakan behavior, pembiasaan, sampai tercipta habit. Nah itu behavior ya, teori psikologi. Sampai itu apa itu namanya tercipta pembiasaan. Jadi kalau sudah biasa, misalnya apa itu dia itu biasa suka menolong, kalau dia nggak menolong orang itu ada sesuatu yang gelisah, nggak enak. Nah itu suara tadi ya, Atit itu ininya memberikan tadi tablignya berbunyi gitu ya, nggak memberikan ini. Kita sudah biasa pergi kalau mau berdoa misalnya kok nggak mau tidur misalnya cuci kaki, cuci ini wudhu ya gitu kan, cuci ini supaya nggak akan kita supaya nggak diganggu setan. Nah setan tadi kan sifat-sifat jelek gitu ya, supaya kita didampingi oleh malaikat, doakan dan sebagainya, wudhu. Kalau nanti mau itu sudah keler, ingat aku tadi belum wudhu ya gitu ya, dia akan kembali wudhu. Itu mungkin sederhana tapi kan dia maksud tadi dijelaskan wudhu itu membersihkan roh kita yang secara biologis anggota badan keluar lewat tangan, supaya tangan kita ini menjadi bekerja benar, mulut kita ngomongnya benar, makannya benar. Nah, gitu kan dijelaskan sehingga dia tahu gitu ya wudhu itu apa seterusnya. Itu pembiasaan itu penting, menciptakan habit itu behavior. Gitu. Jadi ada latihan-latihan dan sebagainya. Oke, sudah lebih kita 12.05 menit. Kalau mau cukup ya cukup. Ini penuh ya, apa itu radiasinya. Nah, kalau masih muda-muda nggak apa-apa. Kalau saya sudah 2 sesi ini, masih 1 sesi lagi. Radiasinya Zoom, radiasinya ini apa itu namanya
kliang-kliang di kepala. Baik, nanti kita minggu depan kita masuk